Bab 6, Teknik Kultivasi Tingkat Surga. Dia telah menyimpulkan penyebab kematian dari luka-luka Yun Yue. Pertama, dia dikalahkan dalam satu gerakan, tulang lengannya hancur, dan kemudian dia diinjak-injak di dada tanpa ada perlawanan, yang menyebabkan kematiannya. Chen Li secara tidak sengaja telah berbuat baik padaku. Kalau tidak, dalam duel 4 hari dari sekarang, Yang King mungkin benar-benar telah disergap oleh Yun Qingyan. Kata Tetua Agung dengan ekspresi muram. Yun Yue memiliki kultivasi alam bintang tahap keempat. Untuk menghancurkan tulang lengannya dalam satu gerakan dan melumpuhkannya, dibutuhkan setidaknya kekuatan alam bintang tahap kelima atau lebih tinggi. Namun 3 hari yang lalu, Yun Qingyan telah menyatakan di ruang musyawarah bahwa dirinya hanya memiliki kekuatan tahap ketiga alam bintang. Yun Qingyan, oh Yun Qingyan, aku tidak menyangka setelah 3 tahun, bukan hanya kefasihanmu meningkat, tetapi kelicikanmu juga menjadi begitu mendalam. Ekspresi Tetua Agung berubah sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, sayang sekali Yun Qingyan masih akan salah perhitungan. Putraku, Yang King, sudah mencapai tahap ke-7 alam bintang setengah bulan yang lalu. Yun Qingyan, tentu saja, tidak tahu bahwa Tetua Agung akan menarik begitu banyak kesimpulan dari mayat Yun Yue. Namun, kalaupun tahu, dia mungkin hanya akan mengejek. Orang macam apa Yun Qingyan itu? Salah satu dari 10 kaisar abadi di dunia abadi yang bermartabat, akankah dia bersekongkol melawan manusia fana? Itu sungguh tidak masuk akal. Setelah mengantar sepupunya Yun Xuan, ia pun meninggalkan halaman. Ia belum menjelajahi rumah keluarga Yun sejak kepulangannya. Rumah keluarga Yun sangat besar, tidak hanya dilengkapi taman batu dan danau buatan, tetapi juga taman bunga, dan tempat latihan. Jumlah bangunan tambahan dan paviliun tidak terhitung banyaknya. Yun Qingyan pertama kali tiba di tempat latihan. Di alun-alun yang luas, terdapat ratusan remaja, berusia 5 hingga lebih dari 10 tahun, sedang berlatih kultivasi. Saat mereka masih muda, Yun Qingyan dan Chaier juga sering berkunjung ke tempat pelatihan. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, mereka semakin jarang mengunjungi tempat latihan dan lebih memilih instruktur khusus seniman bela diri untuk melatih diri. Setelah meninggalkan tempat latihan, Yun Qingyan melangkah lebih jauh ke dalam mansion. Lebih dari 10 menit kemudian, ia berhenti di pintu masuk paviliun keterampilan. Sungguh fluktuasi energi spiritual yang kaya. Ini adalah pertama kalinya Yun Qingyan merasakan fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat sejak kembali ke kota Tianyu. Tentu saja, kuat ini hanya relatif terhadap kota Tianyu, di dunia abadi, tingkat fluktuasi energi spiritual ini sama sekali tidak luar biasa. Yun Qingyan melangkah maju dan berjalan ke paviliun keterampilan. Paviliun keterampilan memiliki 3 lantai, dan dekorasi interiornya sangat tua, penuh dengan aura waktu. Seperti yang diharapkan, seorang seniman bela diri alam bulan. Pandangan Yun Qingyan tertuju pada lelaki tua yang berbaring di kursi panjang, berpura-pura tidur dengan mata tertutup. Lelaki tua itu tampak berusia lebih dari 80 tahun, berambut putih dan berwajah penuh kerutan yang terukir waktu. Dari penampilannya saja, ia hanyalah lelaki tua biasa, tidak lebih. Dia bukan penjaga paviliun sebelumnya. Yun Qingyan telah mengunjungi paviliun keterampilan berkali-kali sebelumnya, tetapi lelaki tua alam bulan ini adalah wajah baru. Kalau tidak salah, dia adalah Tetua Agung yang disebutkan pamanku. Gumam Yun Qingyan dalam hati. Token identitas. Mata lelaki tua itu tidak terbuka, tetapi suaranya terdengar. Token identitasku hilang, kata Yun Qingyan. Paviliun keterampilan adalah salah satu tempat terpenting dalam keluarga Yun, jadi untuk masuk dan keluar, dibutuhkan token identitas. Token identitas berfungsi sebagai bukti identitas bagi pengikut keluarga Yun, yang mencatat informasi pribadi mereka. Ketika Yun Qingyan tersapu ke dalam badai spasial, token identitasnya telah hilang. Kau bahkan bisa kehilangan token identitasmu. Pria tua itu, yang tadinya tampak santai, langsung menunjukkan ekspresi jijik. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan menatap Yun Qingyan. Yang menyertainya adalah tekanan mental yang tidak terlihat. Itulah kehebatan seniman bela diri alam bulan. Namun, betapa kecewanya lelaki tua itu, Yun Qingyan sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan itu, ekspresinya tetap setenang air. Rasa jijik di mata lelaki tua itu langsung tergantikan oleh keterkejutan. Meskipun ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Tanpa sadar, lelaki tua itu memperhatikan Yun Qingyan lebih dekat. Siapa namamu? Apakah kamu keturunan langsung atau kolateral? Yun Qingyan, keturunan langsung. Jawab Yun Qingyan. Apa? Yun Qingyan, bukankah kau menghilang 3 tahun lalu? Pria tua itu tiba-tiba bangkit dari kursinya, tatapannya menajam saat ia terus mengamati seluruh tubuh Yun Qingyan. Orang tua itu menjalani kehidupan yang menyendiri, jadi dia belum menerima kabar tentang kembalinya Yun Qingyan. Yun Qingyan tersenyum masam dan tak berdaya, lalu mengulangi ceritanya tentang pelatihannya di Gunung Langya dan ditangkap oleh bandit.
Kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari sarang bandit di Gunung Langya." Kilatan keterkejutan lain muncul di mata lelaki tua itu. Bahkan seorang ahli alam bulan seperti dia tidak akan berani masuk jauh ke dalam Gunung Langya, apalagi melarikan diri setelah jatuh ke sarang bandit. "Kalau begitu, kehilangan token identitasmu bisa dimaklumi." Tatapan lelaki tua itu melembut. "Apakah kamu datang ke paviliun keterampilan untuk memilih teknik kultivasi?" "Benar sekali." Yun Qingyan mengangguk. "Sebagai keturunan langsung, Anda bisa langsung memasuki lantai 3 untuk memilih teknik kultivasi. Namun, ada 2 aturan yang harus Anda ikuti. Pertama, Anda hanya boleh memilih 1 teknik kultivasi maksimal. Kedua, Anda tidak boleh tinggal lebih dari setengah jam," kata lelaki tua itu. Paviliun keterampilan merupakan benteng seni bela diri keluarga Yun, yang menampung semua teknik kultivasi yang telah diwariskan sejak keluarga tersebut berdiri. Di benua Tianxing, kuantitas dan kualitas teknik kultivasi terkait dengan kekuatan, fondasi, dan warisan masa depan suatu keluarga. Oleh karena itu, ada persyaratan ketat bagi murid yang memasuki paviliun keterampilan. Misalnya, keturunan kolateral biasa hanya bisa memilih teknik kultivasi di lantai pertama. Teknik-teknik di lantai pertama seringkali merupakan yang paling dasar, bahkan sebagian besar tidak dinilai. Lantai kedua hanya dapat diakses oleh keturunan langsung dan keturunan kolateral yang telah mencapai tahap kelima alam bintang. Sedangkan untuk lantai 3, hanya keturunan paling langsung yang bisa masuk tanpa syarat. Di keluarga Yun saat ini, keturunan paling langsung hanyalah Yun Qingyan dan Yun Xuan. Orang lain yang ingin memasuki lantai ketiga tidak hanya harus menunjukkan bakat yang memadai tetapi juga membutuhkan persetujuan pemimpin klan. Ambil contoh Yun Yangqing, ia kini dianggap sebagai jenius tertinggi keluarga Yun, tetapi bahkan ia pun membutuhkan persetujuan ketua klan untuk memasuki lantai 3. Lantai pertama memamerkan sedikitnya beberapa ribu teknik kultivasi, tetapi di lantai kedua, jumlahnya berkurang hingga hanya lebih dari 300. Lantai ketiga, terlebih lagi, hanya berisi sekitar 30 volume buku, masing-masing terkunci dalam kotak besi tertutup rapat, yang memerlukan kunci khusus untuk membukanya. Akan tetapi, meskipun jumlahnya sedikit, 30 teknik kultivasi ini semuanya tak ternilai harganya, masing-masing merupakan teknik tingkat manusia tingkat tinggi. Di kota Tianyu, seseorang paling banyak bisa membeli teknik kultivasi tingkat rendah tingkat manusia di pasar. Mulai dari tingkat menengah tingkat manusia ke atas, teknik-teknik tersebut sangat langka bahkan di pasar gelap. Jika 1 atau 2 teknik muncul sesekali, 3 kekuatan besar akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan untuk teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat manusia, selain dari 3 kekuatan utama, tidak ada kekuatan lain yang mungkin dapat memilikinya, apalagi menjualnya. Jari 7 bintang, seni pedang meteor, telapak tangan 9 lipat, tinju gunung runtuh. Tatapan Yun Qingyan menyapu kotak-kotak besi itu. Di luar setiap kotak, terdapat selembar kertas yang menunjukkan nama teknik kultivasi di dalamnya dan karakteristiknya. Yun Qingyan, dengan mengambil pendekatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, melepaskan indera ilahinya, memasuki kotak-kotak besi tersebut dan membaca semua isi teknik kultivasinya. Hanya ada 1 buku yang isinya tidak dapat dipahami oleh akal sehat Yun Qingyan. Teknik gerakan 100 perubahan monyet roh. Tatapan dan indera ilahi Yun Qingyan jatuh pada kotak besi terakhir. Teknik gerak 100 perubahan monyet roh, gerak kaki ringan tingkat tinggi tingkat manusia. Setelah dikultivasikan hingga tingkat tertentu, seseorang dapat menjadi seringan burung layang-layang, tanpa meninggalkan jejak di salju, sangat meningkatkan kemampuan berlari, melompat, menghindar, dan bergeser. Setelah dikultivasikan hingga puncaknya, seseorang bahkan dapat berdiri di dahan pohon willow dalam waktu lama tanpa mematahkannya. Yun Qingyan bergumam pelan, membacakan pengantar teknik kultivasi dari luar kotak besi. "Aku tidak menyangka teknik kultivasi seperti itu ada di paviliun keterampilan keluarga. Pantas saja indera ketuhananku pun tak bisa merasakan isinya." Kilatan melintas di mata Yun Qingyan. Bisa berdiri di dahan pohon willow dalam waktu lama tanpa mematahkannya. Ini bukan lagi termasuk gerakan kaki ringan, melainkan melayang di udara. Melayang di udara adalah kemampuan yang diimpikan semua seniman bela diri. Akan tetapi, bahkan ahli alam yang tertinggi pun tidak dapat melayang di udara, hanya makhluk bawaan yang bisa. Kultivasi Yun Qingyan kini telah jatuh ke tahap alam bintang, dan tentu saja, ia juga kehilangan kemampuan untuk melayang di udara. Kau sudah memilih teknik kultivasi hanya dalam 3 menit. Alis lelaki tua itu sedikit berkerut. Mendengar permintaan Yun Qingyan untuk teknik gerakan 100 perubahan monyet roh, alisnya berkerut lebih erat. Yun Qingyan, jika kau hanya melihat pengantarnya saja, teknik gerakan 100 perubahan monyet roh memang sangat misterius, terutama kemampuan berdiri di dahan pohon willow dalam waktu lama tanpa mematahkannya, yang bahkan sangat kuidamkan.
Namun, tingkat kesulitan kultivasi teknik gerakan 100 perubahan monyet roh beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, dibandingkan teknik gerak kaki ringan lain dengan tingkatan yang sama. Setidaknya di keluarga Yun, belum ada yang pernah berhasil menguasainya. Meskipun alis lelaki tua itu berkerut, ia tetap dengan sabar memperingatkannya. Benarkah? Yun Qingyan mengangguk lemah, tanpa ada rasa terkejut di matanya, karena teknik gerakan 100 perubahan monyet roh sama sekali bukan teknik kultivasi tingkat tinggi manusia, tetapi teknik kultivasi tingkat tinggi surga. Setiap seniman bela diri tahu bahwa semakin tinggi tingkatan suatu teknik kultivasi, semakin besar pula kesulitan kultivasinya. Sebagai teknik kultivasi tingkat atas di benua Tianxing, tingkat kesulitan kultivasi teknik tingkat surga sudah bisa dibayangkan. Jika tingkat kesulitan kultivasi teknik tingkat manusia adalah 1, maka tingkat kesulitan kultivasi teknik tingkat surga setidaknya 10.000. Saya sarankan kamu memilih teknik kultivasi lain. Mengolah teknik gerakan 100 perubahan monyet roh hanya akan membuang-buang waktumu. Kamu sudah tertunda oleh Gunung Langya selama 3 tahun, kamu tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Pria tua itu memperingatkan lagi. Terima kasih atas peringatanmu, senior, tapi aku sudah bulat hati. Yun Qingyan tahu bahwa mengatakan ini akan menyinggung pihak lain, tetapi ia tetap berkata dengan tegas. Belum lagi 30 teknik kultivasi lainnya telah disalin ke dalam pikirannya dengan indera ilahinya, bahkan jika tidak, ia akan tetap memilih teknik gerakan 100 perubahan monyet roh tanpa ragu. Alasannya sederhana, teknik gerakan 100 perubahan monyet roh merupakan teknik kultivasi tingkat surga. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Melihat Yun Qingyan masih tidak mengindahkan peringatannya, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan lengan bajunya dengan marah. Setengah menit kemudian, orang tua itu telah mengambil teknik gerakan 100 perubahan monyet roh dan menyerahkannya kepada Yun Qingyan. Kalian boleh pergi, tapi kalian harus mengembalikan teknik kultivasi ini dalam 3 hari. Pria tua itu langsung mengeluarkan perintah pengusiran, sorot matanya kehilangan keramahan seperti dulu, digantikan oleh rasa frustrasi karena potensi mereka terbuang sia-sia. Selamat tinggal, kata Yun Qingyan, lalu berjalan keluar dari paviliun. Mengikuti kata hati saat menghadapi hambatan itu baik, tetapi mengejar kenyamanan mental dan fisik secara membabi buta akan berujung pada kemunduran. Berkultivasi membutuhkan keseimbangan antara bekerja dan istirahat, tetapi tak seorang pun tahu bahwa bekerja berlebihan dapat menyebabkan cedera, dan bermalas-malasan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan. Dari kejauhan, suara Yun Qingyan terdengar samar. Memang, dia orang yang tak tahu luasnya langit dan bumi, beraninya mencoba membimbing kultivasiku. Pria tua itu menatap punggung Yun Qingyan yang menjauh dan mendengus dengan nada menghina. Namun, dalam pikirannya, tanpa sadar dia memutar ulang kata-kata Yun Qingyan beberapa kali. Bekerja berlebihan dapat menyebabkan cedera, dan bermalas-malasan dapat menyebabkan kerusakan. Bekerja berlebihan dapat menyebabkan cedera, dan bermalas-malasan dapat menyebabkan kerusakan. Setelah mengulanginya beberapa kali, kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata lelaki tua itu. Ia merasa seolah telah tercerahkan, dan semua masalahnya tiba-tiba menjadi jelas. Bab 7, reuni dengan dia dari masa lalu. Yun Qingyan tidak memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua itu. Alasan mengapa ia memutuskan untuk membimbingnya menuju terobosan bukan hanya karena lelaki tua itu telah berulang kali memperingatkannya, tetapi yang lebih penting, karena kesetiaan lelaki tua itu kepada keluarga Yun. Sebagai keturunan langsung keluarga Yun Qingyan tentu saja sangat menghormati keluarga tersebut. Bagaimanapun, keluarga Yun adalah akarnya, Yun Qingyan berasal dari keluarga Yun. Kesetiaan lelaki tua itu kepada keluarga Yun, secara tidak langsung, juga merupakan kesetiaan kepada Yun Qingyan. Semoga saja dia tidak terlalu bodoh dan menuruti kata-kataku, gumam Yun Qingyan dalam hati. Kultivasi lelaki tua itu berada di lapisan pertama alam bulan, dan dari auranya, dia sudah berada di level ini selama bertahun-tahun. Kelelahan yang berlebihan dapat menyebabkan cedera, dan kelonggaran yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan. Ketidakmampuan lelaki tua itu mencapai alam bulan lapisan kedua terjadi justru karena ia terlalu mengejar spontanitas alamiah, yang sebaliknya menyebabkan stagnasi dalam kultivasi bela dirinya, seperti menaruh kereta di depan kuda. Asalkan dia menuruti kata-kataku, dia pasti akan mencapai lapisan kedua alam bulan dalam 3 hari. Tapi kalau tidak, dia mungkin akan terjebak di lapisan pertama alam bulan seumur hidupnya, gumam Yun Qingyan, lalu segera melupakan masalah itu. Akan lebih baik jika orang tua itu dapat memahaminya, jika tidak, itu sudah menjadi takdirnya, dan itu tidak akan menjadi kerugian bagi Yun Qingyan. Dalam perjalanan pulang, Yun Qingyan sudah menyimulasikan teknik gerakan 100 transformasi monyet roh dalam pikirannya. Sebagai seorang kaisar abadi, seseorang tidak perlu berlatih metode kultivasi secara fisik, mereka juga dapat mensimulasikan skenario kultivasi dalam pikiran mereka.
Misalnya, saat ini, pikiran Yun Qingyan membayangkan sebuah dunia yang terbuat dari pohon willow, lautan luas cabang-cabang willow membentang sejauh mata memandang. Yun Qingyan, mengenakan jubah merah dan membawa sarung pedang kosong di punggungnya, bergerak dengan anggun, melangkah dan melayang di atas pohon willow. Kadang-kadang, Yun Qingyan akan menggunakan cabang pohon willow yang lembut untuk mendorong, melayang puluhan meter sekaligus. Pada saat Yun Qingyan kembali ke kediamannya dari paviliun seni bela diri, dia telah mensimulasikan teknik gerakan 100 transformasi monyet roh 100 kali dalam pikirannya. Dalam pikirannya, dia sudah dapat melakukan lusinan manuver sulit menggunakan teknik gerakan 100 transformasi roh monyet. Akan tetapi, setiap kali ia mencoba, berdiri di dahan pohon willow dalam waktu lama tanpa mematahkannya, dahan pohon willow itu langsung patah. Namun, Yun Qingyan sama sekali tidak berkecil hati. Ia tahu dalam hatinya bahwa alasan ia tidak dapat mencapai prestasi ini adalah karena kultivasinya yang belum memadai. Pada saat ini, kultivasinya baru pulih ke tahap keempat alam bintang, yang jelas tidak cukup untuk mendukungnya dalam berdiri di dahan pohon willow dalam waktu lama tanpa mematahkannya. Selain teknik ini, aku sudah menguasai sepenuhnya teknik gerakan 100 transformasi monyet roh, gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri, pikirannya menghentikan simulasi kultivasinya. Metode kultivasi alam abadi juga mempunyai tingkatannya sendiri, tetapi bahkan metode kultivasi alam abadi tingkat terendah pun beberapa kali lebih sulit untuk dikultivasikan dibandingkan metode kultivasi tingkat surga di benua bintang surga. Sebagai seorang kaisar abadi, sosok yang berada di puncak piramida alam abadi, mengolah metode kultivasi tingkat surga di benua bintang surga tentu saja mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Di samping teknik gerakan transformasi 100 monyet roh, Yun Qingyan juga telah mensimulasikan 30 lebih metode kultivasi tingkat tinggi tingkat manusia yang tersisa dalam pikirannya. Waktu yang dihabiskan jauh lebih cepat daripada mengolah teknik gerakan 100 transformasi monyet roh, setiap metode kultivasi tingkat tinggi tingkat manusia dapat dipahami secara menyeluruh hanya setelah satu simulasi dalam pikirannya. Yun Qingyan, kau benar-benar tidak adil. Kau menghilang selama 3 tahun penuh, dan kau bahkan tidak datang menemuiku setelah kau kembali. Sebuah suara perempuan yang jelas terdengar dari luar halaman. Tak lama kemudian, seorang wanita muda anggun berpakaian hijau muncul di hadapan Yun Qingyan. Fei Fei, lama tak bertemu. Yun Qingyan tersenyum tipis. Fei Fei adalah putri dari tetua ketiga, bernama lengkap Yun Fei Fei. Sewaktu mereka masih kecil, ia sering mengikutinya kemana-mana, memanggilnya, Kakak Yan. Karena kamu tahu sudah lama, kenapa kamu tidak datang menemuiku setelah kembali berhari-hari? Yun Fei Fei cemberut. Seketika, raut khawatir muncul di wajah Yun Fei Fei. Ku dengar kau menantang Yun Yangqing selama 7 hari. Dan kultivasimu sudah turun ke alam bintang tingkat ketiga. Oh, saudara Yan, kau tidak akan seimpulsif ini sebelumnya. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kau bisa mengejar Yun Yangqing, jadi kenapa buru-buru berduel dengannya sekarang? Yun Qingyan melihat kekhawatiran di matanya, dan hatinya sedikit menghangat. Ia lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Fei Fei. Kita tumbuh bersama. Pernahkah kau melihatku melakukan sesuatu yang membuatku tidak percaya diri? Ini benar, tidak? Yun Fei Fei berpikir sejenak. Yun Qingyan, dari kecil hingga dewasa, memang tidak pernah melakukan hal yang tidak ia yakini. Baiklah, ada yang ingin bertemu denganmu. Ikut aku untuk menemuinya sekarang. Kata Yun Fei Fei, lalu menarik tangan Yun Qingyan dan berjalan menuju pintu masuk utama keluarga Yun. Hari sudah senja, dan cahaya matahari terbenam membakar separuh langit menjadi merah. Yun Fei Fei menuntun Yun Qingyan berjalan kaki, melewati beberapa jalan sebelum tiba di sebuah restoran. Restoran ini disebut Restoran Dongsheng, dan merupakan industri yang dimiliki oleh keluarga Yun. Yun Fei Fei membawa Yun Qingyan langsung ke sebuah ruangan pribadi di lantai 3. Begitu mereka membuka pintu, mereka melihat sebuah meja penuh dengan hidangan mewah berupa makanan dan anggur, dan di sampingnya duduk seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun, cantik dan menawan, dengan rambut hitam panjang yang tergerai. Sosoknya anggun dan ramping, sesempurna peri yang turun dari surga. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Yun Fei Fei tersenyum misterius, lalu keluar ruangan dan menutup pintu. Xie Xiaoyan, meskipun dia sudah lama menduga itu adalah dia, ketika dia melihatnya, emosi yang rumit masih muncul di hati Yun Qingyan. Saat Yun Qingyan pertama kali merasakan cinta, orang pertama yang disukainya adalah Xie Xiaoyan. Yun Qingyan, ini benar-benar kau benar-benar kembali. Xie Xiaoyan melihat Yun Qingyan, dan air mata sebening kristal menggenang di matanya. Saat berikutnya, tubuhnya menerjang Yun Qingyan. Xie Xiaoyan selalu percaya bahwa dia telah menyakiti Yun Qingyan. Jika dia tidak meninggalkan Yun Qingyan 3 tahun lalu, mungkin Yun Qingyan tidak akan menghilang. Untungnya, Yun Qingyan telah kembali dengan selamat.
Jika tidak, rasa bersalah itu akan benar-benar menyiksanya seumur hidup. Ya, aku kembali. Yun Qingyan menepuk punggung Xie Xiaoyan dengan lembut dan berkata dengan lembut, maaf, aku tidak bisa memberitahumu segera. Tidak perlu menyesal, aku sudah sangat senang kamu kembali. Xie Xiaoyan berkata dengan lembut, lalu perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang berkaca-kaca menatap penuh kasih sayang pada Yun Qingyan, maukah kau tinggal bersamaku malam ini? Pria lain manapun pasti akan menyetujuinya tanpa ragu pada saat ini. Tapi Yun Qingyan terdiam. Setelah 10 detik penuh, dia akhirnya menghela napas dan berkata, Xiaoyan, kenapa kamu melakukan ini? Mendengar hal ini, Xie Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum memberanikan diri untuk berkata, karena aku mencintaimu, maka aku ingin memberimu hal terberhargaku. Setelah mengatakan ini, pipi Xie Xiaoyan langsung memerah seperti tomat matang. Aroma samar yang tercium dari tubuhnya membuat suasana di ruangan itu semakin mempesona. Xiaoyan, ini bukan cinta, ini rasa bersalah. Saat Yun Qingyan berbicara, dia tiba-tiba mendorong Xie Xiaoyan menjauh dari pelukannya, lalu melangkah ke kursi dan duduk. Xie Xiaoyan memang gadis pertama yang disukainya, dan dia juga lelaki pertama yang membuat hati Xie Xiaoyan berdebar. Tetapi waktu mereka benar-benar bersama hanya berlangsung singkat, yakni setengah tahun. Setengah tahun setelah mereka bersama, Xie Xiaoyan tiba-tiba memberitahu Yun Qingyan bahwa keluarganya telah mengatur pernikahan untuknya, dan dia dengan sukarela menyetujuinya. Pengantin pria adalah pewaris keluarga terkemuka di kota kekaisaran dinasti Tianyuan. Meskipun keluarga Yun, tempat Yun Qingyan berasal, merupakan satu dari 3 kekuatan utama di kota Tianyu, dibandingkan dengan keluarga-keluarga terkemuka di kota kekaisaran, mereka bagaikan cahaya kunang-kunang jika dibandingkan dengan cahaya matahari dan bulan, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Manusia berjuang untuk tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena Xie Xiaoyan memilih pewaris keluarga terpandang di kota kekaisaran, Yun Qingyan tentu saja menghormati pilihannya. Padahal, di saat-saat putus cinta, dia merasakan sakit yang amat sangat, seakan-akan hati dan isi perutnya tercabik-cabik. Setelah itu, Yun Qingyan meninggalkan kota Tianyu untuk mendapatkan pengalaman, dan juga untuk menjernihkan pikirannya. Gunung Langya adalah pemberhentian pertamanya, tetapi di pemberhentian pertamanya ini, ia menjumpai badai spasial yang mungkin hanya terjadi sekali dalam ratusan juta tahun, dan akibatnya ia tersapu ke alam abadi. Berkat tersapu ke alam abadi, Yun Qingyan mampu secara bertahap melupakan Xie Xiaoyan. Sekarang, dia tidak lagi memendam perasaan apapun terhadap Xie Xiaoyan, apa yang dia miliki hanyalah kasih sayang yang biasa dimiliki seseorang terhadap teman biasa. Rasa bersalah. Mungkin, kata Xie Xiaoyan setelah hening sejenak, kalau begitu biarlah, untuk menebus rasa bersalahku padamu, biarkan aku memberimu barangku yang paling berharga. Saat Xie Xiaoyan selesai berbicara, dia mulai melepas pakaiannya. Bahunya yang selembut salju dan selembut kapas langsung terpapar udara. Tanpa pakaian, aroma tubuhnya semakin lembut dan menyenangkan. Di bawah bahunya terdapat pakaian dalam berwarna merah muda, yang dengan erat menahan puncak tubuhnya yang membanggakan. Namun, sebelum Xie Xiaoyan sempat melepaskan pakaian dalamnya, Yun Qingyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa dingin, hahaha. Xie Xiaoyan, kau anggap aku ini orang macam apa, Yun Qingyan? Apa kau tidak tahu kalau dengan melakukan ini, kau tidak hanya merendahkan dirimu sendiri, tapi juga merendahkan aku? Sebagai salah satu dari 10 kaisar abadi di alam abadi yang bermartabat, jika Yun Qingyan benar-benar membutuhkan wanita, sepatah kata saja dapat membuat banyak wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi berebut untuk mendekatinya, Xie Xiaoyan bahkan tidak akan mendapat giliran. Singkatnya, Xie Xiaoyan telah menyerah pada Yun Qingyan 3 tahun lalu, tetapi mereka berdua tahu betul bahwa apa yang dilakukan Xie Xiaoyan bukanlah menyerah, melainkan pengkhianatan terang-terangan terhadap Yun Qingyan. Selama hubungan mereka, masih saja menyetujui lamaran pernikahan dari pewaris keluarga terkemuka di kota kekaisaran, apalagi yang bisa disebut kalau bukan pengkhianatan. Xie Xiaoyan sedikit terkejut. Ia tak menyangka reaksi Yun Qingyan akan begitu intens. Ia langsung berkata, Yun Qingyan, aku hanya ingin memberikan tubuhku padamu. Entah karena cinta atau rasa bersalah, kali ini saja, izinkan aku memberikan tubuhku padamu dengan segenap jiwa. Setelah mengatakan itu, Xie Xiaoyan menambahkan, Yun Qingyan, tenang saja, aku jamin hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Kamu tidak perlu khawatir ini sampai ke telinga tunanganku, apalagi tunanganku akan merepotkanmu. Apa katamu? Tatapan Yun Qingyan semakin dingin. Pada saat ini, Xie Xiaoyan membuatnya merasa jijik untuk pertama kalinya. Sudah kubilang, kau bisa tenang saja, masalah ini sama sekali tidak akan sampai ke telinga tunanganku, dan kau tidak perlu khawatir dia akan merepotkanmu. Xie Xiaoyan seolah tidak melihat tatapan dingin di mata Yun Qingyan dan mengulangi kata-katanya. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata,
Sebenarnya, aku tahu alasan kau memutuskan hubungan denganku dengan tegas 3 tahun lalu adalah karena kau mengkhawatirkan tunanganku dan kekuatan di baliknya. Bab 8 Bekas luka akibat pengkhianatan. Jika beberapa saat yang lalu tatapan Yun Qingyan hanya sedingin es, sekarang, saat menatap Xie Xiaoyan, tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik. 3 tahun lalu, Yun Qingyan putus dengan Xie Xiaoyan bukan hanya karena dia merasa Xie Xiaoyan telah mengkhianatinya, tetapi lebih karena dia menghormati pilihan Xie Xiaoyan. Di luar itu, perpisahan mereka tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal apapun. Apa yang tidak diduga Yun Qingyan adalah, di mata Xie Xiaoyan, dia rela putus dengannya karena takut pada tunangannya. Jadi itulah yang dia pikirkan. Pada saat ini, hati Yun Qingyan kembali tertusuk menyakitkan. Bukan karena dia masih memendam perasaan pada Xie Xiaoyan, tetapi karena dia merasa hal itu tidak sepadan untuk dirinya di masa lalu. Dia menghormatinya, tetapi di matanya, rasa hormat itu telah berubah menjadi kelemahan, telah menjadi kepengecutan. Apakah ada sesuatu yang lebih ironis di dunia? Yun Qingyan, apa yang masih kau ragukan? Sudah kubilang tunanganku tidak akan tahu. Apa yang masih kau khawatirkan? Apa kau benar-benar seorang pria? Apa aku harus lebih proaktif dan memaksamu ke tempat tidur? Xie Xiaoyan, melihat Yun Qingyan masih duduk tak bergerak, tak kuasa menahan rasa kesalnya. Xie Xiaoyan, apa kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Apa aku harus terus terang mengatakan bahwa aku tidak tertarik pada tubuhmu, sedikit pun? Kau hanya membuatku berpikir kau murahan, dan tidak akan ada hasil lain. Rasa bersalahmu hanyalah pikiran sepihak. Aku, Yun Qingyan, hidup dengan sangat baik dan tidak butuh kompensasi apapun darimu. Akhirnya, Yun Qingyan menyipitkan matanya dan berkata, kalau tunanganmu, dia siapa? Apa dia pantas aku takuti? Niat membunuh telah lama membuncah dalam hati Yun Qingyan. Kalau saja bukan karena masa lalunya dengan Xie Xiaoyan, perkataannya yang menghina harga dirinya, sudah cukup untuk membuatnya mati 10.000 kali lipat. Lucu sekali. Apakah Kaisar Abadi Yun Qingyan membutuhkan belas kasihan seorang wanita? Yang lebih konyol lagi, cara menunjukkan belas kasihan adalah dengan membalasnya dengan tubuhnya. Wanita seperti apa yang tidak bisa dimiliki Yun Qingyan? Bahkan Permaisuri Qiyao, salah satu dari 10 Kaisar Abadi Agung, sangat tergila-gila padanya. Dari segi kecantikannya saja, Xie Xiaoyan memang cantik, tetapi jika dibandingkan dengan Permaisuri Qiyao yang tiada taraf, Xie Xiaoyan bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Selamat tinggal, kuharap ini terakhir kalinya kita bertemu, kata Yun Qingyan, lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Dia takut jika mereka terus berbicara, dia akan benar-benar kehilangan kendali dan membunuh Xie Xiaoyan. Yun Qingyan, berhenti di situ, teriak Xie Xiaoyan. Saat itu, Yun Qingyan baru saja membuka pintu dan keluar dari kamar pribadi. Melihat Yun Qingyan tidak berhenti, Xie Xiaoyan langsung menjadi jengkel. Yun Qingyan, jika kamu tidak berhenti sekarang, aku jamin kamu akan menyesal. Menyesal? Kalau aku benar-benar berhenti, kaulah yang akan langsung menyesalinya. Yun Qingyan mencibir, sosoknya semakin menjauh. Dia sudah menekan niat membunuhnya. Setelah turun dari lantai 3 restoran, Yun Qingyan langsung menuju pintu masuk utama. Yun Qingyan melangkah cepat. Saat keluar dari restoran, seorang pemuda bangsawan berpakaian mewah masuk. Aneh, kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Pemuda bangsawan berpakaian mewah itu tiba-tiba menatap Yun Qingyan. Bahkan punggungnya terlihat begitu familiar. Ah, bukankah itu Yun Qingyan? Kudengar dia sudah kembali, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ekspresi jenaka langsung muncul di wajah pemuda bangsawan itu. Ia menginstruksikan ketiga pengawal kekar di sampingnya, kalian, pergi dan hentikan dia. Ya, ketiga penjaga itu menanggapi, lalu segera berlari dan menghalangi jalan Yun Qingyan. Ekspresi Yun Qingyan sedikit menegang. Hahaha, Yun Qingyan, 3 tahun tak berjumpa, apa kau tidak ingin bertemu dengan teman lama? Pemuda bangsawan berpakaian mewah itu tertawa terbahak-bahak, lalu berjalan ke arah Yun Qingyan. Kudengar selama 3 tahun kau menghilang, kau dipenjara di sarang bandit di Gunung Langya. Cek, mantan jenius nomor 1 kota Tianyu, setelah 3 tahun di penjara, kultivasinya tidak maju, malah mundur. Pasti rasanya pahit, kan? Pemuda bangsawan itu berkata dengan nada sarkastis, dan kudengar juga hal pertama yang kau lakukan saat kembali adalah merebut posisi pewaris keluarga Yunmu. Dan kau bahkan dengan bodohnya mengatur duel 7 hari dengan Yun Yangqing. Cek, harus kuakui, kau sama sekali tidak berubah. 3 tahun lalu, kau suka merebut sesuatu dari orang lain, dan 3 tahun kemudian, kau masih seperti ini. Kamu juga tidak berubah. Kamu masih saja hanya tahu cara menggunakan lidahmu, dan kamu masih menyebalkan. Yun Qingyan mengenali orang itu dan berkata dengan dingin, baiklah, suasana hatiku sedang tidak baik. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah.
Pemuda bangsawan itu bernama Zhang Yong, guru muda sekolah seni bela diri Zhang. 3 tahun lalu, dia juga salah satu pelamar Xie Xiaoyan, tetapi Yun Qingyan lah yang akhirnya memenangkan hatinya. Hahaha, Zhang Yong mencibir mendengar ini. Yun Qingyan, apa kalian pikir ini masih 3 tahun yang lalu? Sekarang, kalian tidak punya hak untuk menyuruhku pergi. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu 3 tahun lalu. Pertunangan Xie Xiaoyan dengan pewaris keluarga Ye dari kota kekaisaran ditetapkan saat kalian berdua masih bersama, dan itu atas persetujuan pribadi Xie Xiaoyan. Kau tahu apa artinya itu? Tanpa menunggu Yun Qingyan berbicara, Zhang Yong mencibir, ini berarti Xie Xiaoyan mengkhianatimu, hahaha. Tatapan Yun Qingyan langsung berubah dingin. Tahukah kau bahwa kau sedang mencari kematian? Seperti yang dikatakan Zhang Yong, Xie Xiaoyan, saat berpacaran dengan Yun Qingyan, telah menyetujui lamaran dari keluarga kekaisaran Ye, yang merupakan pengkhianatan terang-terangan terhadap Yun Qingyan. 3 tahun lalu, meskipun Yun Qingyan belum menjadi kaisar abadi, tulang-tulangnya masih dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tidak dapat menerima bentuk pengkhianatan apapun, dan dia juga tidak akan memaafkan bentuk pengkhianatan apapun. Mengapa Xie Xiaoyan merasa bersalah terhadap Yun Qingyan? Mengapa ia bahkan ingin menggunakan tubuhnya untuk membalas rasa bersalah ini? Itu karena Xie Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa ia telah mengkhianati Yun Qingyan. Akan tetapi, meskipun Xie Xiaoyan mengerti, dia tidak mengutarakan kata pengkhianatan ke publik. Karena itu adalah bekas luka, dan jika disebutkan, bekas luka itu akan terbongkar. Meskipun Yun Qingyan tidak lagi memiliki perasaan terhadap Xie Xiaoyan, bekas luka ini masih tersisa di hati Yun Qingyan. Lagi pula, bagi Yun Qingyan, pengkhianatan semacam ini adalah yang pertama kalinya, dan baru pertama kali ini dia berkencan. Mata Yun Qingyan menyipit. Ya, di dalam hatinya telah bergejolak niat membunuh, dan niat membunuh itu hampir terwujud. Bekas luka pengkhianatan, Yun Qingyan sendiri tidak mengungkapnya, begitu pula Xie Xiaoyan, tetapi sekarang telah terungkap oleh Zhang Yong, orang yang tidak terkait. Zhang Yong, si idiot itu, Xie Xiaoyan, yang telah mengejar keluar dari restoran, kebetulan mendengar kata-kata pengkhianatan Zhang Yong, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Mulai sekarang, Yun Qingyan dan aku akan menjadi orang asing. Xie Xiaoyan merasakan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Setelah bekas luka pengkhianatan terungkap, mustahil baginya dan Yun Qingyan bisa berteman, bahkan teman biasa sekalipun. Zhang Yong pantas mati. Setelah kekalahan itu, niat membunuh berkobar di hati Xie Xiaoyan. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Yun Qingyan sudah bertindak lebih dulu. Yun Qingyan berubah menjadi hantu, dan dalam sekejap, ia sudah berada di depan Zhang Yong. Diiringi desisan telapak tangan yang berat dan bersiul, ia menyerang dengan telapak tangan. Sudah kubilang sejak lama, kau yang sekarang bukan lagi dirimu yang 3 tahun lalu. Apa kau pikir kau akan jadi lawanku sekarang? Beraninya kau menyerang lebih dulu. Zhang Yong mendengus dingin, lalu menyerang dengan telapak tangannya untuk menghadang telapak tangan Yun Qingyan yang berat. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, tubuh Zhang Yong terlempar keluar. Ledakan. Kios pedagang kaki 5 hancur berkeping-keping akibat ditabrak tubuh Zhang Yong, serpihan kayu beterbangan bak debu. Batuk. Puff. Zhang Yong terbatuk berat, memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah semua tulangnya telah hancur. Tuan muda, ketiga penjaga itu berlari menghampiri, membantu Zhang Yong berdiri, dan bertanya dengan gugup, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Zhang Yong mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kultivasi Yun Qingyan tidak turun ke tingkat ketiga alam bintang, kan? Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menahan satu telapak tangannya? Tidak mengherankan Zhang Yong begitu terkejut, dia berada di tahap keempat alam bintang. Xie Xiaoyan juga sama terkejutnya. Namun, tidak seperti Zhang Yong yang hanya terkejut, Xie Xiaoyan langsung menyimpulkan kemungkinan, selama 3 tahun Yun Qingyan di penjara, meskipun ia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi, kultivasinya mungkin tidak menurun. Sangat mungkin ia stagnan, atau mungkin hanya mencapai tahap keempat alam bintang. Mengenai mengapa Yun Qingyan sengaja melaporkan tingkat kultivasi yang lebih rendah, Xie Xiaoyan sudah memikirkan jawabannya, yaitu agar lebih mudah bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Yun. Bayangkan, jika semua orang mengira dia hanya berada di tahap ketiga alam bintang. Yun Qingyan tiba-tiba menunjukkan kekuatan tahap keempat atau bahkan kelima alam bintang dalam duelnya dengan Yun Yangqing, niscaya dia akan mengejutkan Yun Yangqing dan menimbulkan kerusakan. Xie Xiaoyan bergumam dalam hati, 3 tahun berlalu, Yun Qingyan sudah menjadi cerdik, tapi sayangnya, ia cerdik tapi tidak sabar. Satu pukulannya yang melukai Zhang Yong dengan parah pasti akan dilaporkan kembali ke keluarga Yun. Saat itu, Yun Yangqing pasti akan berjaga-jaga.
Yang tidak diketahui Xie Xiaoyan adalah Yun Qingyan tidak suka menyembunyikan kultivasinya. Siang tadi, ia telah membunuh Yun Yue, yang berada di tahap keempat alam bintang, dan bahkan memerintahkan agar jenazah Yun Yue dikembalikan kepada Tetua Agung. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi dan lumpuhkan Yun Qingyan, kata Zhang Yong, setelah pulih, dengan mata membara karena amarah. Ayo pergi. Ketiga pengawal itu tidak berani melawan Zhang Yong yang tidak terduga, jadi mereka langsung menyerang Yun Qingyan bersama-sama. Pengawal pribadi Zhang Yong semuanya berada di alam bintang tingkat kelima. Haruskah aku membantunya? Gumam Xie Xiaoyan, lalu menggelengkan kepalanya. Jika kultivasi Yun Qingyan benar-benar belum turun, dengan kekuatan tempurnya, mengalahkan 3 kultivator dengan level yang sama bukanlah masalah sama sekali. 3 tahun lalu, Yun Qingyan, pada usia 15 tahun, berada di tahap kelima alam bintang. Lagi pula, meskipun kultivasinya telah turun ke tahap keempat alam bintang, belum terlambat bagiku untuk bertindak setelah dia dikalahkan. Dengan begitu, meskipun aku tidak bisa mendapatkan dukungannya, aku bisa membuatnya berutang budi padaku. Xie Xiaoyan menghitung dalam hatinya. Bab 9, Tukang Jagal Darah 1000 Tangan. Namun, rencana Xie Xiaoyan dengan cepat gagal. Tuan Muda Yan, bawahan ini terlambat, mohon maaf. Sebuah suara berat terdengar, dan sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tercium bau darah yang kuat keluar dari restoran. Tidak masalah, ini hanya masalah kecil. Yun Qingyan mencium bau darah yang kuat dan tahu siapa itu. Yun Meng, seorang ahli alam bintang tingkat 7, dijuluki penjagal darah 1000 tangan, adalah manajer restoran Dongsheng yang diutus oleh keluarga Yun. Seorang murid Akademi Bela Diri Zhang berani menyinggung Tuan Muda Yan. Kau benar-benar cari mati. Pria parubaya itu, Yun Meng, turun dari udara dan mendarat di depan Yun Qingyan. Saat itu, ketiga pengawal Zhang Yong sedang menyerang bersama-sama. Dengan suara keras, aura kekerasan menyapu keluar dari pria parubaya, Yun Meng, dan pada saat berikutnya, dia sudah menyerang ketiga pengawalnya. Dah. Dalam satu kali pertukaran, 3 pengawal alam bintang tingkat kelima telah jatuh ke tanah, mati, dengan bekas telapak tangan yang terlihat di dada mereka. Mereka semua meninggal karena patah hati. Tukang jagal darah 1000 tangan Yun Meng. Pupil mata Zhang Yong menyipit tajam saat melihat Yun Meng, dan raut ketakutan terpancar di matanya. Yun Meng adalah algojo terkenal dari keluarga Yun. Jumlah orang yang mati di tangannya tak terhitung banyaknya. Bukan hanya orang luar yang sangat waspada terhadap Yun Meng, tetapi bahkan banyak anggota keluarga Yun sendiri takut padanya. Karena itulah Yun Meng ditugaskan menjadi manajer restoran Dongsheng. Namun, meskipun Yun Meng telah membunuh banyak orang, ia hanya membunuh demi keluarga Yun. Tak satu pun nyawa yang direnggutnya adalah demi keinginannya sendiri. Tuan Muda Yan, Anda baik-baik saja. Kudengar Anda sudah lama kembali, dan meskipun saya ingin bertemu Anda, rasanya tidak nyaman. Yun Meng menoleh ke arah Yun Qingyan, memperlihatkan senyum masam. Di wajahnya terdapat bekas luka yang mengerikan, membentang dari dahi kirinya, melintasi mata kirinya, dan terus sampai ke rahangnya. Ketika dia tersenyum, senyumnya terlihat sangat garang. Ditambah lagi dengan bau darah yang menyengat yang keluar dari tubuhnya, ia memberi kesan sebagai dewa pembunuh yang telah keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Paman Meng, tidak perlu khawatir. Anda seorang penatua, sudah sepantasnya Yaner mengunjungi Anda. Yun Qingyan tidak menunjukkan rasa tidak nyaman saat menghadapi Yun Meng, bahkan bersikap seperti seorang junior. Bekas luka di wajah Yun Meng adalah bekas luka yang disebabkan oleh tindakannya menangkis pedang ayah Yun Qingyan di masa lalu. Oleh karena itu, dalam hati Yun Qingyan, dia sangat menghormati Yun Meng. Yun Meng mengangguk puas. Meskipun ia selalu menganggap dirinya bawahan saat menghadapi Yun Qingyan, di dalam hatinya, ia selalu menganggap Yun Qingyan sebagai anaknya sendiri. Sayang sekali orang tuamu dan Keier semuanya hilang setahun yang lalu, Yun Meng tiba-tiba menghela napas. Paman Meng, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan mereka, kata Yun Qingyan. Ia sudah tahu dalam hatinya bahwa mereka bertiga berada di Sekte Pedang Surgawi. Ia tidak bisa mencari mereka sekarang karena kekuatannya terlalu lemah. Namun, dengan kecepatan pemulihan kultivasinya, tak lama lagi ia bisa pergi mencari mereka. Paman Meng, aku akan menyusulmu nanti. Untuk saat ini, masih ada lalat yang mengganggu, kata Yun Qingyan sambil berjalan mendekati Zhang Yong. Yun Qingyan, apa yang ingin kau lakukan? Zhang Yong menatap Yun Qingyan, firasat gelisah muncul di hatinya. Ketika Yun Qingyan hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya, punggungnya tiba-tiba terasa dingin. Niat membunuh, ia merasakan niat membunuh dari Yun Qingyan. 3 tahun lalu, kau tak mampu memprovokasiku. 3 tahun kemudian, kau bahkan lebih tak mampu memprovokasiku, kata Yun Qingyan, menyipitkan matanya, dan tiba-tiba hendak menyerang untuk menghabisi nyawa Zhang Yong. Tuan Muda Yan, tunggu sebentar. Yun Meng tiba-tiba berkata, dan dengan sekejap sosoknya, dia muncul di samping Yun Qingyan dan Zhang Yong.
Oh, Yun Qingyan menatap Yun Meng dengan bingung. Yun Meng yang dikenalnya bukanlah orang yang berhati lembut. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh ketiga pengawal Zhang Yong dengan gerakan pertamanya. Orang rendahan seperti Zhang Yong, hidup atau mati, tidak akan menghalangi Tuan Muda Yan. Lebih baik memanfaatkannya dan meminta Akademi Bela Diri Zhang membayar untuk membeli nyawa Zhang Yong. Yun Meng menatap Yun Qingyan dan bertanya dengan nada bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yan? Baiklah, kalau begitu kita ikuti saran Paman Meng. Tapi, meskipun hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa. Sebelum suara Yun Qingyan benar-benar menghilang, ia menghantamkan telapak tangannya ke perut bagian bawah Zhang Yong. Dengan isapan, rasanya seperti ada organ dalam yang pecah di perut bagian bawah Zhang Yong. Seketika, darah menggumpal keluar dari mulutnya. Yun Qingyan, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar melumpuhkan lautan spiritualku. Zhang Yong menatap Yun Qingyan dengan ketakutan sekaligus kebencian. Apa yang meledak di perut bagian bawahnya bukanlah organ dalam, melainkan lautan spiritual yang biasa digunakan para ahli bela diri untuk menampung kekuatan spiritual. Karena lautan spiritualnya hancur, bukan saja kultivasinya hancur total, tetapi dia juga tidak akan mampu meneruskan kultivasinya di masa mendatang. Sepupu Yun Qingyan, Yun Xuan, lautan spiritualnya dihancurkan oleh seseorang, kehilangan baik kultivasinya maupun kemampuan untuk berkultivasi. Kejam, tidak membunuhmu saja sudah merupakan belas kasihan Tuan Muda Yan yang melampaui batas. Lagi pula, jika Akademi Bela Diri Zhang tidak bisa memberikan 100.000 tael perak sebagai kompensasi Tuan Muda Yan sebelum besok, kau bahkan tidak akan selamat. Yun Meng mendengus dingin, dengan ekspresi garang dan mengancam di wajahnya. Tuan Muda Yan, Zhang Deli hanya memiliki Zhang Yong sebagai pewarisnya, jadi dia akan menyelamatkan Zhang Yong apapun yang terjadi. Yun Meng kemudian menoleh ke Yun Qingyan dan berkata, Zhang Deli adalah kepala Akademi Seni Bela Diri Zhang. 100.000 tael perak yang dikutip Yun Meng juga merupakan jumlah maksimum yang mampu dibeli oleh Akademi Seni Bela Diri Zhang. Terima kasih, Paman Meng, atas bantuannya. Yun Qingyan mengangguk. Ia sedang membutuhkan uang sekarang. Dengan 100.000 tael perak, ia bisa membeli bahan-bahan untuk membuat arai pengumpul roh. Sesuai namanya, Spirit Gathering Arai adalah formasi yang dapat mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi. Formasi ini dapat mengumpulkan semua energi spiritual dalam rentang tertentu ke satu tempat. Ketika Yun Qingyan pertama kali kembali, dia berencana untuk mendirikan arai pengumpulan roh kecil di halaman rumahnya. Namun, material yang dibutuhkan untuk arai pengumpul roh itu mahal. Bahkan arai pengumpul roh yang kecil sekalipun membutuhkan material yang harganya setidaknya 50.000 tael perak. Setidaknya, Setelah Yun Meng mengurung Zhang Yong, dia mengirim seseorang ke pasar untuk memberitahu Zhang Deli agar membawa uang untuk menjemput Zhang Yong besok pagi. Yun Qingyan, di sisi lain, mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Meng dan kembali ke keluarga Yun. Keesokan paginya, tak lama setelah Yun Qingyan selesai sarapan, Yun Meng sudah datang menemuinya. Tuan Muda Yan, ini 100.000 tael perak yang dibayarkan Zhang Deli sebagai kompensasi. Yun Meng mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dari sakunya, masing-masing bernilai 5.000 tael. Terima kasih atas bantuannya, Paman Meng. Yun Qingyan mengangguk, tetapi tidak mengambil uang perak itu. Ia malah berkata, Paman Meng, tolong kembali dan bantu saya. Di keluarga Yun saat ini, tidak banyak orang yang bisa Yun Qingyan percayai sepenuhnya. Selain paman dan sepupu tertuanya, hanya Yun Meng yang ada di hadapannya. Adapun kepala pelayan tua Yun Yuanlin, pada tahap ini, Yun Qingyan belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Tuan Muda Yan, aku juga ingin tinggal dan membantumu, tapi aku khawatir keempat tetua tidak akan setuju. Yun Meng tersenyum pahit, sedikit kekecewaan yang tak terdeteksi melintas di matanya. Reputasi buruk si penjagal darah 1000 tangan, ditambah bekas luka mengerikan di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas dan mengancam. Karena itu, bahkan anggota keluarga Yun pun sebagian besar menjaga jarak darinya. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Yun Qingyan. Selama bertahun-tahun, Yun Meng telah menjadi pedang tajam di tangan keluarga Yun. Banyak hal tak terkatakan yang diam-diam ditangani oleh Yun Meng. Alasan reputasinya yang buruk adalah karena ia telah membunuh terlalu banyak orang. Dan setiap orang yang ia bunuh adalah musuh bebuyutan atau musuh potensial keluarga Yun. Ironisnya, meskipun keturunan keluarga Yun menikmati perlindungan Yun Meng, mereka masih menjaga jarak darinya. Keempat tetua sudah terlalu lama menduduki jabatan tinggi, dan masing-masing dari mereka hampir lupa diri. Sudah waktunya bersih-bersih, bisik Yun Qingyan, sorot matanya dingin. Tuan Muda Yan, Anda. Yun Meng menatap Yun Qingyan dengan kaget. Bahkan ayah Yun Qingyan pun tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu saat itu. Bukan berarti dia tidak berani, tetapi dia tidak bisa. Jabatan patriark bersifat turun-temurun, dan jabatan keempat tetua juga bersifat turun-temurun.
Dalam keadaan normal, posisi kepala keluarga hanya dapat dipegang oleh keturunan langsung dari kepala keluarga. Demikian pula, posisi 4 tetua hanya dapat dipegang oleh keturunan langsung dari 4 tetua. Perkataan Yun Qingyan dengan jelas menunjukkan keinginan untuk melanggar aturan ini, aturan yang telah ada sejak keluarga Yun terbentuk. Paman Meng, katakan sejujurnya, apakah kamu punya keluhan terhadap keluarga ini? Tanya Yun Qingyan, tatapannya tertuju pada Yun Meng dengan tenang. Bohong kalau bilang tidak, kata Yun Meng tanpa ragu, matanya dipenuhi kesedihan. Saya selalu setia kepada keluarga, meraih banyak prestasi, baik besar maupun kecil, tapi bagaimana keluarga memperlakukan saya selama beberapa tahun terakhir ini? Tuan Muda Yan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya tidak hanya punya keluhan, tapi juga dendam. Pada titik ini, nada bicara Yun Meng tiba-tiba berubah, tapi aku tidak pernah menyesalinya, karena setiap keluarga membutuhkan seseorang yang berkontribusi diam-diam dari belakang. Faktanya, bukan hanya keluarga, hal yang sama juga terjadi pada bangsa. Sementara sebagian orang menikmati kehidupan yang glamor, ada pula yang diam-diam berkontribusi di balik layar, mempertaruhkan nyawa demi melindungi rumah dan negara mereka. Yun Qingyan mengangguk puas. Yun Meng adalah seniornya, sekaligus bawahannya. Dari sudut pandang seorang atasan, kata-kata tulus Yun Meng cukup menyentuh hati Yun Qingyan. Paman Meng, aku tidak akan mengucapkan kata-kata sentimental yang tidak perlu lagi. Aku, Yun Qingyan, berjanji padamu bahwa mulai saat ini, keluargamu tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Yun Qingyan menatap Yun Meng dan berkata dengan ekspresi serius. Tuan Muda Yan, air mata tak terkendali menggenang di wajah Yun Meng yang garang. Di matanya, Yun Qingyan sudah cukup mewakili keluarga Yun. Dengan kata-kata Yun Qingyan, apa gunanya mati demi keluarga? Namun, yang tidak diketahui Yun Meng adalah bahwa alasan dia begitu emosional bukan hanya karena janji Yun Qingyan, tetapi juga karena aura atasan yang secara tidak sengaja terpancar dari Yun Qingyan telah memengaruhinya. Inilah aura seorang superior sejati yang telah dipupuk Yun Qingyan setelah menjadi kaisar abadi. Bahkan para dewa di alam abadi pun tanpa sadar akan terpengaruh oleh aura ini dan secara membabi buta mempercayai Yun Qingyan, apalagi seorang manusia biasa seperti Yun Meng. Paman Meng, ada sesuatu yang harus segera kulakukan, kata Yun Qingyan. Silakan perintahkan, Tuan Muda Yan. Ekspresi penuh dedikasi tanpa sadar muncul di wajah Yun Meng. Kamu pergi ke pasar sekarang dan beli barang-barang ini. Yun Qingyan menyebutkan 19 jenis bahan yang dibutuhkan untuk membuat arai pengumpulan roh. Yun Qingyan terdiam sejenak, lalu menambahkan, kalau masih ada perak tersisa, pakai saja semuanya untuk membeli bunga mandarafa dan bunga perak benang emas. Ya, belilah sebanyak-banyaknya. Bab 10, Kejutan Liu Meng. Setelah Yun Meng pergi, Yun Qingyan kembali ke kamarnya dan duduk bersila untuk bermeditasi. Yun Qingyan telah mengolah lebih dari 30 teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi dalam sekali jalan kemarin, dan tingkat penyerapan energi spiritual tubuhnya sekarang setidaknya 2 kali lebih cepat dibandingkan saat ia pertama kali kembali ke benua Tianxing. Akan tetapi, meskipun penyerapan tubuhnya meningkat, energi spiritual di dunia tidak cukup untuk diserapnya. Ini seperti orang dewasa yang, ketika haus, minum air dengan sangat cepat, menghabiskan segelas hanya dalam beberapa detik, tetapi kemudian perlu mengisi ulang untuk minum lebih banyak. Namun, pengisian ulang butuh waktu. Jika cangkir diganti dengan sendok sayur, bukankah isinya akan lebih banyak? Atau, bahkan tanpa sendok sayur pun, seseorang bisa langsung terjun ke dalam sumur untuk minum. Oleh karena itu, Yun Qingyan memikirkan arai pengumpulan roh. Spirit Gathering Arai dapat mengumpulkan semua energi spiritual dalam radius beberapa kilometer atau bahkan puluhan kilometer ke satu titik, yang memungkinkan Yun Qingyan menyerap energi spiritual dalam jumlah yang cukup sekaligus. Adapun bunga mandara dan bunga perak benang emas, keduanya merupakan tanaman herbal yang sangat beracun, satu kelopak kecil saja sudah cukup untuk meracuni lebih dari 10 orang dewasa hingga meninggal. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa menggiling kedua bunga beracun ini menjadi bubuk, mencampurnya, dan merendamnya dalam air panas mendidih akan mengubahnya menjadi cairan obat untuk mandi obat. Cairan obat berbeda dengan alkimia. Alkimia hanya dapat dilakukan oleh para alkemis, tetapi cairan obat, asalkan seseorang mengetahui formula terperincinya, dapat disiapkan oleh siapa saja. Yun Meng sangat efisien, menjelang siang hari itu, dia telah membeli semua yang diminta Yun Qingyan. Tuan Muda Yan, ini daftarnya, silakan lihat, kata Yun Meng sambil menyerahkan daftar itu kepada Yun Qingyan. Tidak perlu, aku percaya pada Paman Meng. Yun Qingyan mewujudkan seberkas api alkimia di telapak tangannya, membakar daftar itu menjadi abu. Secerca emosi melintas di mata Yun Meng, Yun Qingyan membakar daftar 100.000 tael tanpa melihatnya menunjukkan betapa dia mempercayainya. Namun setelah emosi muncullah keterkejutan. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat mengetahui bahwa api di telapak tangan Yun Qingyan adalah api alkimia.
Mampu memanifestasikan api alkimia berarti Yun Qingyan adalah seorang alkemis yang dihormati. Pantas saja Tuan Muda Yan memintaku membeli bunga mandara dan bunga perak benang emas, gumam Yun Meng dalam hati. Kedua bunga ini sangat beracun, jarang digunakan oleh seniman bela diri biasa, tetapi berbeda bagi para alkemis. Adapun bahan-bahan untuk spirit gathering arai, pengetahuan Yun Meng tidak dapat mengidentifikasinya. Bahkan, bukan hanya dia, tapi mungkin tak seorang pun di seluruh kota Tianyu akan mengenali mereka. Para master arai bahkan lebih dihormati dan lebih langka daripada para alkemis. Paman Meng, silakan keluar dulu. Aku akan membereskan beberapa barang, dan aku butuh bantuanmu untuk menjaga kamar. Kata Yun Qingyan. Baik, Tuan Muda Yan. Yun Meng menurut, kilatan kegembiraan yang tak terbaca terpancar di matanya. Kata-kata Tuan Muda Yan semakin menegaskan bahwa ia seorang alkemis. Bahan-bahan untuk menyiapkan Spirit Gathering Arai termasuk Star Yellow Banner, Coiling Dragon Sleep, Pichwood Talisman, dan Luminous Jade. Bahan-bahan ini juga perlu disempurnakan secara individual, terutama Star Yellow Banner, yang sebagai inti susunan, membutuhkan setetes darah esensi Yun Qingyan. Yun Qingyan memulai dengan menyempurnakan Coiling Dragon Sleeps, yang memakan waktu lebih dari 3 jam sebelum ia beralih ke Star Yellow Banner. Di antara 19 material untuk arai pengumpul roh, panji kuning bintang saja menghabiskan setengah biayanya. Jika digunakan sendiri, panji kuning bintang setara dengan alat sihir tingkat manusia tingkat rendah. Yun Qingyan mengangkat telapak tangannya, dan api putih pucat muncul. Dentur, suara nyala api memenuhi ruangan yang sunyi itu. Dengan desisan, setetes darah merembes dari jari Yun Qingyan dan jatuh ke panji kuning bintang. Kemudian, di bawah pembakaran api alkimia, setetes darah segar ini secara bertahap menyatu dengan panji kuning bintang. Setelah menyelesaikan ini, indera ketuhanan Yun Qingyan telah terhubung dengan panji kuning bintang. Selama Yun Qingyan menginginkannya, ia dapat menggunakan indera ketuhanannya untuk membuat panji kuning bintang melakukan gerakan sederhana. Misalnya, menggerakkannya dengan akal ilahi. Di luar kamar, langit sudah gelap. Yun Meng berdiri tak bergerak di luar kamar Yun Qingyan, bagaikan dewa pelindung yang garang. Indera kedewaan Yun Qingyan meliputi seluruh pelataran, memperhatikan setiap titik yang perlu dipasangi susunan formasi. Kemudian, Yun Qingyan berjalan keluar ruangan sambil membawa bahan-bahan olahan itu. Yun Qingyan meninggalkan Yun Meng di tempatnya, sementara dia sendiri melakukan teknik gerakan 100 transformasi monyet roh, melompat dan terbang mengelilingi halaman. Setiap kali ia melompat, ia menempatkan material susunan yang dibutuhkan di tempat tertentu. Setengah jam kemudian, arai pengumpulan roh kecil telah terbentuk. Tak ada suara keras, bahkan riak halus pun tak terdengar, sebaliknya, hening bagai hujan rintik-rintik. Namun, dengan halaman ini sebagai pusatnya, energi spiritual dalam radius 8 km tiba-tiba melonjak liar menuju halaman tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi spiritual di dalam halaman telah menjadi setidaknya 2 kali lebih padat. Yun Qingyan berdiri di atap, merentangkan tangannya. Seketika, aliran energi spiritual yang hampir tak berujung mengalir deras ke dalam tubuh Yun Qingyan. Yun Meng yang saat itu berada di halaman juga merasakan peningkatan energi spiritual di halaman. Awalnya dia bingung, samar-samar menyadari peningkatan energi spiritual, tetapi tak lama kemudian, kebingungan ini berubah menjadi keterkejutan. 2 kali lipat, energi spiritual di halaman setidaknya 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Yun Meng bukan orang bodoh, ia langsung menghubungkan peningkatan energi spiritual di halaman dengan ulah Yun Qingyan. Namun, sekeras apapun ia berpikir, ia tidak mengerti bagaimana Tuan Muda Yan bisa membuat energi spiritual di halaman 2 kali lebih padat daripada di luar. Membosankan sekali, mengumpulkan energi spiritual dalam radius 8 km hanya menggandakan energi spiritual. Suara Yun Qingyan yang sedikit tidak puas terdengar, lalu Yun Qingyan terbang turun dari atap. Apa? Radius 8 km? Mata Yun Meng terbelalak tak percaya. Pantas saja energi spiritual di halaman berlipat ganda, ternyata energi spiritual itu terkumpul dalam radius 8 km. Tuan Muda Yan, bisakah kau memberi tahu bawahanmu bagaimana kau melakukannya? Tanya Yun Meng sambil menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Aku baru saja memasang arai pengumpulan roh di halaman, kata Yun Qingyan kemudian. Arai pengumpul roh. Yun Meng belum pernah mendengar tentang arai ini sebelumnya. Tunggu, Tuan Muda Yan, Anda baru saja mengatakan arai pengumpul roh. Mungkinkah Tuan Muda Yan tahu cara memasang arai? Yun Qingyan mengangguk, tidak menyangkalnya. Suara mendesing. Napas Yun Meng langsung menjadi berat, dan tatapan matanya ke arah Yun Qingyan benar-benar tercengang. Arai. Arai Master, Tuan Muda Yan ternyata adalah seorang Arai Master. Hanya seorang Master Arai, tidak ada yang perlu dikejutkan. Kata Yun Qingyan acuh tak acuh. Sebagai Kaisar Abadi, Yun Qingyan mahir dalam alkimia, pemurnian artefak, pengaturan arai.
Ia tidak hanya menguasai semuanya, tetapi juga terampil dan ahli dalam setiap aspeknya. Seorang Master Arai tidak pantas dikejutkan. Yun Meng tercengang, pikirannya seperti korsleting. Seorang Master Arai adalah profesi yang bahkan lebih dihormati dan langka daripada seorang alkemis. Oh, ya, Yun Meng sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba menggigil. Selain menjadi Master Arai, Tuan Muda Yan juga bisa melakukan alkimia. Ya, tetapi karena keterbatasan kultivasi, untuk saat ini, aku hanya bisa. Kata-kata Yun Qingyan terputus sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ya ampun, Tuan Muda Yan, kau manusia atau monster? Tidak, monster pun tidak seaneh Tuan Muda Yan. Tuan Muda Yan, kau bukan manusia. Toi, Tuan Muda Yan, aku tidak bermaksud begitu, maksudku Tuan Muda Yan bukan. Yun Meng, karena terburu-buru, hampir saja berkata, Tuan Muda Yan bukan manusia, lagi. Wajahnya yang biasanya galak ini menunjukkan ekspresi ingin menangis tanpa air mata. Melihat ekspresi Yun Meng, Yun Qingyan tidak dapat menahan rasa gelinya. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya, di mata Yun Qingyan, menguasai alkimia dan pengaturan arai, adalah hal yang sangat umum, seperti seorang koki yang, selain memasak ikan asam manis, juga bisa memasak babi rebus, udang goreng, dan sebagainya. Namun di mata Yun Meng, seorang alkemis sudah merupakan eksistensi yang sangat mulia, dan seorang master formasi merupakan eksistensi yang bahkan lebih mulia daripada seorang alkemis. Dan Yun Qingyan, yang bisa melakukan alkimia dan menyusun susunan, di mata Yun Meng, sudah jelas telah menjadi monster yang lebih mengerikan dari monster. Paman Meng, kultivasimu sudah terhenti di tahap ke-7 alam bintang selama setidaknya 5 tahun, bukan? Yun Qingyan mengganti topik pembicaraan. Tuan Muda Yan, kau bahkan bisa melihatnya. Yun Meng tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya lagi, namun ia langsung disela oleh Yun Qingyan. Paman Meng, jangan kaget dulu, dengarkan aku dulu. Yun Qingyan sedikit terdiam, lalu berkata dengan serius, aku punya metode yang bisa membuatmu menembus alam bintang tahap ke-8 dalam waktu singkat, tapi prosesnya sangat menyakitkan. Aku ingin tahu apakah Paman Meng mau mencobanya. Paman Meng cuma perlu bilang kalau kamu mau coba, itu saja. Yun Qingyan menambahkan di akhir. Ia takut Yun Meng akan terkejut dan berseru lagi. Ya, napas Yun Meng terasa berat, tetapi ia mengatakannya tanpa berpikir. Bagi seorang seniman bela diri, tidak ada yang lebih penting daripada menembus batas kultivasi mereka. Yun Qingyan mengangguk sedikit, karakter Yun Meng sangat menyenangkannya. Metode yang dibicarakannya tidak lain adalah mandi obat. Bunga mandara dan bunga perak benang emas, ditumbuk menjadi bubuk, dicampur jadi satu, dan diseduh dalam air mendidih, akan menjadi cairan peredam tubuh 7 harta, untuk mandi obat. Cairan penempa tubuh 7 harta karun dianggap sebagai cairan obat yang berharga bahkan di alam abadi. Namun, di alam abadi, orang-orang menggunakan bunga mandara dan bunga perak benang emas yang berusia lebih dari 10.000 tahun untuk menyiapkan cairan penempa tubuh 7 harta. Tentu saja, sebagian besar bunga mandara dan bunga perak benang emas yang dibeli Yun Meng hanya berusia 20 hingga 30 tahun. Bukannya Yun Qingyan tidak ingin membeli yang lama, selain mahal, bahkan dengan uang, barang itu mungkin tidak tersedia. Di benua Tianxing, ramuan roh yang berusia 100 tahun sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Yang berusia 1000 tahun atau 10.000 tahun sama sekali tidak dapat dicari dan jarang muncul, kalaupun muncul, hanya sedikit orang yang bersedia menjualnya. Dalam sekejap, 2 jam berlalu. Paman Meng, apakah kamu sudah mengingat semua langkah persiapannya? Yun Qingyan bertanya pada Yun Meng yang tampak bersemangat. Ya, sudah. Kata Yun Meng penuh semangat, lalu tiba-tiba berlutut di tanah, air mata syukur mengalir di wajahnya. Terima kasih, Tuan Muda Yan, atas kepercayaanmu pada bawahanmu. Tidak mengherankan Yun Meng begitu gembira, Yun Qingyan secara pribadi telah menyiapkan cairan penempaan tubuh 7 harta di depannya. Paman Meng, bagaimanapun juga, Paman Meng adalah orang tuaku, jadi tolong jangan berlutut di hadapanku lagi. Yun Qingyan membantu Yun Meng berdiri, lalu berkata, mulai sekarang, persiapan cairan penempa tubuh 7 harta karun akan dipercayakan kepada Paman Meng. Selain itu, kecuali aku mengizinkannya, Paman tidak boleh memberikan formula cairan penempa tubuh 7 harta karun kepada siapapun. Bab 11, Terobosan Lain. Di tengah kabut yang berputar-putar, Yun Qingyan dan Yun Meng sama-sama terbenam dalam bak herbal, dan seluruh ruangan dipenuhi bau menyengat dari cairan penempaan tubuh 7 harta karun. Ekspresi Yun Qingyan tenang, setiap pori-pori di tubuhnya meregang hingga batasnya, dengan panik menyerap energi yang terkandung dalam cairan obat. Sebaliknya Yun Meng merasakan sakit yang lebih hebat, meskipun ia menahan teriakannya, wajahnya sudah pucat pasi, dan darah merembes dari bibirnya yang tergigit erat.
Datura dan bunga perak benang emas yang digunakan dalam cairan penempaan tubuh 7 harta karun keduanya mengandung racun yang kuat, meskipun ketika digabungkan, racunnya tidak lagi menjadi ancaman bagi tubuh manusia, namun masih menyebabkan penderitaan luar biasa, rasa sakit yang mirip dengan tertusuk ribuan anak panah. Meskipun kultivasi Yun Qingyan sudah sangat menurun, dia tetaplah seorang kaisar abadi, jadi rasa sakit sebesar ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Namun Yun Meng berbeda, ia hanyalah manusia biasa yang terbuat dari daging dan darah, dan ketika menghadapi rasa sakit, ia hanya bisa menahannya. Dalam sekejap, 6 jam berlalu. Cairan obat di dalam bak menjadi jernih, khasiatnya telah terserap sempurna. Yun Qingyan segera keluar dari bak, mengalirkan energi spiritualnya, dan menguapkan air dari tubuhnya. Yun Meng, dengan tekad yang kuat, akhirnya bertahan hingga saat-saat terakhir, wajahnya sepucat mayat. Tuan Muda Yan, apakah mandi obatnya sudah selesai? Melihat Yun Qingyan mengangguk, senyum lega muncul di wajah Yun Meng, dan kemudian dia pingsan. Yun Qingyan hanya menggelengkan kepala dan tersenyum melihat pemandangan itu, lalu duduk bersila dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, Yun Qingyan sudah sangat dekat dengan alam bintang tahap 5. Berbeda dengan seniman bela diri biasa, Yun Qingyan hanya sedang memulihkan kultivasinya, jadi tidak ada hambatan baginya. Oleh karena itu, selama ia memiliki energi spiritual yang cukup, ia dapat mencapai terobosan tanpa batas. Dengan arai pengumpul roh, energi spiritual di halaman menjadi 2 kali lebih padat daripada dunia luar. Ditambah dengan efek cairan penempa tubuh 7 harta karun, setelah 2 hari, Yun Qingyan berhasil naik ke alam bintang tahap 5. Aku akan membantu Paman Meng. Yun Qingyan menatap Yun Meng yang masih pingsan, lalu melangkah ke arahnya. Alasan utama Paman Meng terjebak di alam bintang tahap 7 selama lebih dari 5 tahun adalah karena dia telah membunuh terlalu banyak orang, mengumpulkan terlalu banyak nafsu darah, yang telah mengaburkan pikirannya dengan karma, bisik Yun Qingyan. Sebagai pendekar pedang keluarga Yun, Yun Meng telah membunuh setidaknya 4 tokoh dalam hidupnya, jadi mudah dibayangkan berapa banyak karma yang telah dia kumpulkan. Karma, juga dikenal sebagai dosa, mirip dengan keberuntungan seseorang, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tetapi benar-benar ada. Bagi mereka yang berada di jalan setan, karma merupakan pelengkap terhebat bagi seni bela diri, namun bagi seniman bela diri biasa, karma menjadi rintangan terbesar di jalan seni bela diri. Bahkan sedikit kecerobohan dapat menyebabkan rasionalitas seseorang terkikis oleh karma. Yun Qingyan menempelkan tangannya di punggung Yun Meng, mengalirkan energi spiritualnya, dan mentransfer karma dalam tubuh Yun Meng ke dirinya sendiri. Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan tentu memiliki metodenya sendiri untuk menyelesaikan karma, jika tidak, 10 kaisar abadi agung di alam abadi, masing-masing dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka, akan lama terkikis oleh karma dan berubah menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Saat Yun Meng terbangun, hari sudah siang, dan matahari yang terik memancarkan cahayanya yang paling terang di hari itu. Hahaha, aku, tukang jagal darah bertangan 1000, akhirnya mencapai tahap 8 alam bintang. Begitu terbangun, Yun Meng langsung menyadari bahwa ia telah mencapai tahap 8 alam bintang dan tak kuasa menahan tawa. Aneh, karma di tubuhku sepertinya berkurang, gumam Yun Meng lagi. Tubuhnya terasa sangat nyaman, seolah-olah ia telah terlahir kembali melalui api. Tuan Muda Yan, Anda. Melihat Yun Qingyan yang kelelahan, napas Yun Meng tiba-tiba tercekat, lalu kilatan hangat muncul di matanya. Karma di tubuhku, apakah Tuan Muda Yan sudah menyelesaikannya? Yun Qingyan mengangguk pelan. Ia baru saja pulih ke alam bintang tahap 5, dan upayanya untuk mengatasi kedengkian di tubuh Yun Meng telah menguras energi mentalnya secara signifikan. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan keras dari luar halaman, bang, 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 dari suaranya, orang bisa langsung merasakan bahwa orang yang mengetuk itu sangat cemas. Setelah Yun Qingyan memasang arai pengumpulan roh di halaman, dia mengunci gerbang halaman untuk mencegah siapapun masuk secara tiba-tiba. Ini kakak, Yun Qingyan melepaskan indera keilahiannya dan segera melihat sepupunya yang cemas, Yun Xuan. Kakak, ada apa? Yun Qingyan segera pergi membuka pintu, dan saat pintu terbuka, Yun Xuan bergegas masuk ke halaman. Saudara Yan, cepat, kemasi barang-barangmu dan pergi bersamaku. Ayahku sudah mengatur agar kamu bersembunyi di tempat lain untuk sementara waktu, kata Yun Xuan cemas. Hah, pergi ke tempat lain untuk bersembunyi sebentar. Yun Qingyan menatap Yun Xuan dengan heran, jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Yun Xuan mengangguk dan berkata, Yun Yangqing telah kembali. Setelah mengetahui kau membunuh Yun Yue, dia langsung bersumpah untuk membunuhmu di hari duel untuk membalaskan dendam Yun Yue. Meskipun Yun Qingyan memiliki kekuatan untuk membunuh Yun Yue, di mata kebanyakan orang, Yun Qingyan masih tak tertandingi oleh Yun Yangqing, karena Yun Yangqing kini tak diragukan lagi merupakan jenius teratas keluarga Yun.
Dan ayahku juga mendengar desas-desus bahwa Yun Yangqing baru saja mencapai tahap 7 alam bintang. Yun Xuan menarik napas tajam lagi. Benar atau tidaknya rumor itu, Yun Xuan dan ayahnya tidak tahu, tetapi mereka tidak berani bertaruh. Jika berita itu benar, maka Yun Qingyan pasti akan mati pada hari duel. Pendekatan yang paling aman adalah mengirim Yun Qingyan keluar dari kota Tianyu untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Saudaraku, jangan khawatir. Tidak peduli apapun kultivasi Yun Yangqing, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Mendengar Yun Xuan menjelaskan alasannya, Yun Qingyan tak kuasa menahan tawa getir. Tuan Muda Xuan, yakinlah, Tuan Muda Yan pasti akan memenangkan duel besok. Tepat pada saat itu, Yun Meng juga keluar dari ruangan. Sekarang, hanya tersisa 1 hari hingga duel 7 hari antara Yun Qingyan dan Yun Yangqing. 1000 tangan penjagal darah. Melihat Yun Meng, pupil mata Yun Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengerut. Bahkan ia merasa sedikit gentar menghadapi Yun Meng. Maafkan aku, Paman Meng, aku kehilangan kendali. Yun Xuan, yang tersadar kembali, segera meminta maaf. Meskipun ia takut pada Yun Meng, ia justru semakin menghormatinya. Bagaimanapun, Yun Meng telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga Yun. Tidak masalah, reaksi Tuan Muda Xuan cukup normal. Kata Yun Meng, sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu, tetapi permintaan maaf langsung Yun Xuan masih sangat menghiburnya. Terus terang saja, di antara seluruh keluarga Yun, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah sikap garis keturunan Yun Qingyan dan Yun Xuan terhadapnya. Paman Meng, kenapa kau di sini? Tanya Yun Xuan segera, lalu tatapannya menyapu halaman dengan bingung. Juga, energi spiritual di halaman ini terasa jauh lebih padat daripada di luar, setidaknya, 2 kali lebih padat daripada di luar. Mulai sekarang, aku akan tinggal di keluarga untuk membantu Tuan Muda Yan. Mengenai energi spiritual di halaman, Yun Meng menatap Yun Qingyan, seolah bertanya apakah harus memberitahu Yun Xuan alasannya. Energi spiritual di halaman memang 2 kali lebih padat daripada di luar. Ini karena Tuan Muda Yan telah memasang arai pengumpulan roh di sini, kata Yun Meng, baru setelah Yun Qingyan mengangguk dan menjelaskan alasannya. Roh, apakah arai pengumpulan roh itu sebuah formasi? Napas Yun Xuan tanpa sadar menjadi lebih berat. Ya ampun, formasi. Saudara Yan benar-benar bisa membentuk formasi. Melihat Yun Meng mengangguk, Yun Xuan benar-benar bingung. Seorang master formasi adalah profesi yang bahkan lebih mulia daripada seorang alkemis. Butuh waktu lama bagi Yun Xuan untuk menenangkan keterkejutan di hatinya. Akan tetapi, saat dia menatap Yun Qingyan lagi, selain rasa kekeluargaan, ada juga sedikit rasa kagum di matanya, rasa hormat yang hampir naluriah. Kakak, setelah duelku dengan Yun Yangqing, kamu dan Paman juga harus pindah ke sini. Paman sudah cukup lama terjebak di alam bintang tahap 8, dengan energi spiritual ganda di sini, tak lama lagi dia akan mencapai alam bintang tahap 9. Yun Qingyan merenung, lalu menatap Yun Xuan. Setelah kamu dan Paman pindah, aku akan memberimu kejutan lagi. Kejutan yang dibicarakan Yun Qingyan tentu saja adalah cairan penempa tubuh 7 harta karun. Paman Yun Han telah terjebak di tahap 8 alam bintang selama bertahun-tahun, dengan bantuan energi spiritual ganda dan cairan penempaan tubuh 7 harta, dia pasti akan mencapai tahap 9 alam bintang dalam waktu 10 hari. Sedangkan bagi Yun Xuan, meskipun cairan penempaan tubuh 7 harta karun tidak dapat membentuk kembali lautan spiritualnya, cairan itu dapat memperkuat tubuh fisiknya, dan meletakkan dasar bagi pembentukan kembali lautan spiritual di masa mendatang. Ya, Yun Qingyan berencana untuk segera membentuk kembali lautan spiritual Yun Xuan. Bukan hanya lautan spiritualnya, Yun Qingyan juga berniat menumbuhkan kembali lengan Yun Xuan yang terputus. Akan tetapi, kesulitan menumbuhkan kembali lengan yang terputus jauh melampaui kesulitan membentuk kembali lautan spiritual, sehingga memerlukan kultivasi Yun Qingyan untuk setidaknya pulih ke alam bulan. Bagus, kalau begitu ayah dan aku pasti akan pindah ke sini. Yun Xuan mengangguk berulang kali, mengucapkan, bagus 3 kali, dengan tatapan penuh harap. Yun Qingyan sekarang adalah seorang master formasi, jadi kejutan yang dibicarakannya pasti akan sangat besar. Yun Meng merasa geli dengan reaksi Yun Xuan yang bersemangat. Dia sudah sesemangat ini sekarang, bagaimana kalau dia tahu Tuan Muda Yan juga seorang alkemis? Aku penasaran apa dia akan ketakutan setengah mati. Setelah Yun Xuan pergi, Yun Qingyan mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada Yun Meng, sambil berkata, Paman Meng, tolong bawa buku rahasia ini ke paviliun keterampilan dan kembalikan kepada kakek orang tua yang menjaga paviliun. Yun Qingyan hampir saja mengucapkan, Tetua Agung, namun kata Agung baru saja keluar dari bibirnya sebelum ia menelannya kembali. Periode peminjaman buku petunjuk rahasia di paviliun keterampilan adalah 3 hari, dan bahkan Yun Qingyan tidak terkecuali. Hari ini tepat hari ketiga Yun Qingyan meminjam teknik gerakan 100 transformasi monyet roh.
Aku ingin tahu apakah orang tua itu mendengarkan nasihatku, gumam Yun Qingyan, sambil memperhatikan punggung Yun Meng yang menjauh. Kalau saja dia mendengarkan perkataan Yun Qingyan, hari ini akan menjadi hari di mana dia bisa menembus hambatannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk maju dalam kehidupan ini. Setengah jam kemudian, Yun Meng kembali, wajahnya terkejut, napasnya memburu. Tuan Muda Yan, apakah Anda tahu apa yang saya lihat di paviliun keterampilan? Apa yang kamu lihat? Ekspresi Yun Qingyan berubah. Aku menyaksikan terobosan seorang ahli alam bulan. Yun Meng tersentak, bahkan dia belum pernah melihat ahli alam bulan sebelumnya, apalagi menyaksikan terobosannya. Sepertinya orang tua itu tidak sebodoh itu. Gumam Yun Qingyan dalam hati. Fakta bahwa pihak lain berhasil menerobos menunjukkan bahwa dia telah menerima nasihatnya. Oh, dan Tuan Muda Yan, ahli alam bulan itu memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Yun Meng menarik napas dalam-dalam, tatapannya tertuju pada Yun Qingyan, dia berkata, orang tua ini berutang budi padamu. Bab 12, Hari Duel. Seorang ahli alam bulan, setelah mencapai terobosan, tiba-tiba meminta saya untuk menyampaikan kepada Tuan Muda Yan bahwa ia berutang budi kepada Tuan Muda Yan. Hal ini membuat Yun Meng sulit untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tatapan Yun Meng tetap tertuju pada Yun Qingyan, seolah mencoba memahami sesuatu dari reaksi Yun Qingyan. Namun, setelah beberapa detik, Yun Meng tak kuasa menahan kekecewaan, wajah Yun Qingyan tetap setenang air sumur yang tenang. Yun Meng menghela napas pasrah, lalu bertanya, Tuan Muda Yan, tetua alam bulan itu bilang dia berutang budi padamu. Apa kau tidak senang sama sekali? Apa yang perlu disyukuri? Itu hanya bantuan dari seorang seniman bela diri alam bulan. Yun Qingyan mengangkat bahu, berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya bantuan dari seorang seniman bela diri alam bulan. Hanya, Yun Meng tercengang. Mungkinkah bantuan dari seorang seniman bela diri alam bulan benar-benar bisa disebut hanya? Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, fajar menyingsing keesokan harinya. Meskipun masih pagi, ribuan orang telah berkumpul di tempat latihan keluarga Yun, dan jumlahnya terus bertambah. Hari ini adalah hari duel antara Yun Qingyan dan Yun Yangqing, 7 hari setelah perjanjian mereka. Saat tengah hari mendekat, jumlah orang yang berkumpul di tempat pelatihan mencapai 10.000 orang yang mengerikan. Namun, hanya sekitar 6.000 dari mereka yang merupakan anggota keluarga Yun, dan sekitar 4.000 sisanya berasal dari pasukan lain di kota Tianyu, yang datang untuk menyaksikan duel antara Yun Qingyan dan Yun Yangqing. Sungguh tidak terduga, seseorang yang menghilang selama 3 tahun benar-benar muncul kembali. Hehe, yang tidak terduga bukanlah itu, tapi kultivasi Yun Qingyan, mantan jenius nomor 1 kota Tianyu kini telah mundur ke tahap ketiga alam bintang. Tapi sejujurnya, aku sangat mengagumi keberanian Yun Qingyan. Kultivasinya sudah menurun drastis, tapi dia masih berani berduel dengan Yun Yangqing untuk memperebutkan hak mewarisi keluarga Yun. Aku tidak melihatnya sebagai keberanian, melainkan sebagai orang yang dibutakan oleh ambisi, yang pikirannya hanya tertuju pada kekuasaan, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Tepat sekali, Yun Yangqing saat ini tidak diragukan lagi adalah jenius nomor 1 di keluarga Yun. Ada rumor bahwa dia telah mencapai tahap ke-7 alam bintang belum lama ini. Apa, Yun Yangqing sudah memasuki tahap ke-7 alam bintang? Kalau begitu, duel Yun Qingyan dengannya pasti akan jadi hukuman mati, kan? Bahkan sebelum duel dimulai, banyak penonton sudah berdiskusi dengan bersemangat. Perlu dicatat bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang Yun Qingyan yang membunuh Yun Yue. Kasus Yun Qingyan yang membuat Zhang Yong, seorang ahli alam bintang tingkat 4, muntah darah hanya dengan satu gerakan, juga dirahasiakan oleh Yun Meng. Cepat lihat, Yun Yangqing ada di sini. Tiba-tiba seseorang di kerumunan berteriak, dan seketika perhatian semua orang tertuju. Yun Yangqing mengenakan pakaian mewah, dengan sikap yang mulia, memancarkan ketajaman yang cemerlang. Seolah-olah ketajaman inilah yang mampu mengalahkan semua pahlawan, membuatnya tak terhentikan. Siapapun yang menghadapi ketajaman ini harus menyerah dan tidak bisa menjadi musuhnya. Di samping Yun Yangqing ada tetua agung dan 3 tetua lainnya. Jelas, dalam hal kesetiaan, 3 tetua lainnya berpihak pada Yun Yangqing. Saudara Mingguang, sebagai tuan rumah, baru muncul sekarang, agak tidak sopan. Saudara Mingguang, apa kabar? Saudara Mingguang, kita bertemu lagi. Saudara Mingguang, beberapa tokoh berpengaruh di kota Tianyu, setelah melihat tetua agung dan yang lainnya, maju untuk menyambut mereka. Saudara Mingguang, yang mereka maksud adalah tetua agung Yun Mingguang. Saudara Zhang, saudara Qi, saudara Chen. Apa yang membawa kalian semua ke sini? Tetua agung tidak berpura-pura dan langsung menyapa mereka dengan senyuman. Hehe, kita tentu tidak ingin melewatkan duel antara putramu dan Yun Qingyan. Benar sekali, yang satu dulunya jenius nomor 1 kota Tianyu, dan yang satunya lagi jenius nomor 1 keluarga Yun saat ini.
Konfrontasi seperti itu mungkin takkan pernah terjadi sekalipun dalam 100 tahun. Selain itu, duel ini menyangkut siapa yang akan mewarisi keluarga Yun di masa depan, jadi tentu saja kami ingin menyaksikannya secara langsung. Yun Yangqing mempertahankan ekspresi dingin dan tidak menyapa para tetua yang hadir. Tiba-tiba, tatapannya beralih ke arah barat daya, menjadi tajam. Ini benar-benar kau, Yun Qingyan. Dari barat daya, Yun Qingyan berjalan berdampingan dengan paman Yun Han dan sepupunya Yun Xuan, diikuti oleh Yun Meng yang tanpa ekspresi. Di antara keempatnya, kecuali paman Yun Han, yang tatapannya tertuju ke tempat latihan, Yun Qingyan sedang mengobrol dan tertawa dengan sepupunya Yun Xuan. Adapun Yun Meng, ia selalu mengikuti di belakang Yun Qingyan, memainkan peran sebagai penjaga yang setia. Yun Qingyan, akhirnya kau di sini. Di tengah kerumunan, seorang pemuda menatap Yun Qingyan dengan penuh kebencian. Dia tak lain adalah Zhang Yong, yang telah menebus nyawanya dengan 100.000 tael perak 3 hari sebelumnya. Yun Qingyan, bocah kecil, kau tak hanya memeras 100.000 tael perak dariku, tapi kau juga melumpuhkan kultivasi putraku. Cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Di samping Zhang Yong, seorang pria parubaya berusia 40-an juga berbicara dengan ekspresi kejam. Pria tua ini adalah ayah Zhang Yong, Zhang Deli, guru sekolah seni bela diri Zhang. Sepertinya membersihkan keluarga Yun sudah menjadi masalah yang mendesak. Gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri setelah tiba di tempat pelatihan. Yun Mingguang hanyalah tetua agung, namun ia ditemani tidak hanya oleh 3 tetua lainnya tetapi juga oleh puluhan pemimpin dari kekuatan lain di kota Tianyu. Sebaliknya, paman Yun Han, meskipun secara nominal merupakan kepala keluarga Yun, tidak ada satupun pemimpin dari pasukan lain yang datang untuk menyambutnya setelah ia tiba di tempat pelatihan. Jelaslah bahwa di mata para pemimpin kekuatan lain, tetua agung adalah pengendali sebenarnya keluarga Yun. Sudah waktunya, suara Yun Yangqing yang seolah bergumam sendiri tiba-tiba menyebar ke seluruh tempat. Ia segera menggerakkan tubuhnya, dan gelombang energi spiritual muncul dari kakinya, langsung melesat ke arena pusat tempat latihan. Yun Qingyan, matilah. Tak lama kemudian, terdengar suara lain yang datar. Di arena, Yun Yangqing berdiri dengan gagah, tampak angkuh dan agung. Hanya dengan melihatnya, orang-orang hanya bisa mengaguminya. Yun Yangqing memang telah maju ke tahap ke-7 alam bintang. Banyak orang bermata tajam di tempat latihan menyadari kultivasinya dari aura Yun Yangqing. Hahaha, tahap ke-7 alam bintang. Dalam duel ini, Yun Qingyan pasti akan mati. Zhang Deli, guru besar sekolah bela diri Zhang, tertawa jahat. Saudara Mingguang, aku tidak menyangka rumor itu benar, putramu benar-benar telah memasuki tahap ke-7 alam bintang. Saudara Mingguang, selamat. Setelah hari ini, putra Anda akan menjadi pewaris keluarga Yun. Para pemimpin kekuatan lain yang berdiri di samping tetua agung semuanya menyanjungnya, sikap mereka bahkan lebih antusias daripada sebelumnya. Hahaha, saudara Zhang, saudara Qi, saudara Chen. Kalian menyanjungku. Tetua agung melambaikan tangannya sambil tertawa lebar, lalu menambahkan, namun, memang sudah bisa dipastikan bahwa putraku Yangqing akan menjadi pewaris. Bab 13, Penghancuran Mutlak. Hahaha, saudara Zhang, saudara Qi, saudara Chen, kalian menyanjungku. Sang tetua agung melambaikan tangannya sambil tertawa lebar, lalu menambahkan, namun, sudah pasti bahwa putraku, Yangqing, akan menjadi penerusnya. Kenapa orang-orang dari keluarga Lin juga ada di sini? Tatapan tetua agung tiba-tiba menjadi gelap. Keluarga Lin, seperti halnya keluarga Yun, adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Tianyu. Namun, tidak ada interaksi antara ketiga kekuatan besar tersebut, bahkan, mereka adalah rival dalam banyak hal. Terutama setengah tahun yang lalu, karena Yun Xuan, keluarga Yun dan Lin hampir bertarung sampai mati. Hehe, Lin Beihua sepertinya pergi ke arah Yun Han. Sang tetua agung awalnya mengira perwakilan dari keluarga Lin akan datang ke sini, tetapi melihat mereka menuju ke arah Yun Han, senyum Schadenfreude muncul di wajahnya. Saudaraku, ada apa? Yun Qingyan hendak melangkah ke arena, tetapi melihat wajah Yun Xuan tiba-tiba memucat, dan tangannya yang tersisa terkepal erat. Tidak ada apa-apa, saudara Yan, cepat dan masuk ke arena. Yun Xuan menarik napas dalam-dalam, suaranya sedikit gugup. Apakah dia yang melumpuhkan kultivasimu dan mematahkan lenganmu? Tanya Yun Qingyan dengan suara berat, matanya sedikit menyipit. Saat Yun Xuan melihat Lin Beihua, dia tidak hanya menjadi tidak wajar tetapi juga mengungkapkan kebencian yang tidak dapat disembunyikan. Saudara Yan, aku mohon padamu, tolong jangan bertanya dulu. Melihat Lin Beihua semakin dekat, Yun Xuan menatap Yun Qingyan dengan ekspresi memohon. Baiklah, Yun Qingyan langsung setuju, lalu merenung, tapi, jangan lupakan perjanjian kita. Setelah aku mengalahkan Yun Yangqing, kau akan menceritakan semuanya persis seperti yang terjadi. Yun Qingyan, bangun dan matilah. Suara Yun Yangqing bergema dari arena lagi.
Mencari kematian, Yun Qingyan tiba-tiba berbalik, menatap Yun Yangqing di arena, lalu melompat, menggunakan teknik gerakan 100 transformasi monyet roh, seperti capung yang meluncur di air, menginjak beberapa kepala, dan melayang ke arena lebih dari 100 meter jauhnya. Teknik gerakanmu cukup bagus. Kalau tidak salah, ini pasti teknik gerakan 100 transformasi monyet roh dari lantai 3 paviliun keterampilan, kan? Cek, menjadi keturunan langsung memang hebat, kau bisa langsung masuk ke lantai 3 untuk memilih keterampilan. Sayang sekali, setelah hari ini, hanya aku, Yun Yangqing, yang akan menjadi satu-satunya keturunan langsung. Yun Yangqing menatap Yun Qingyan dan berbicara dengan nada merendahkan. Kamu masih sombong seperti 3 tahun lalu. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia langsung menyerang Yun Yangqing. Yang benar-benar sombong itu kamu. Tapi, 3 tahun lalu, kamu punya kekuatan untuk sombong, tapi sekarang, kamu cuma sampah. Yun Yangqing mendengus dingin, aura ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lalu dia menghadapi serangan Yun Qingyan secara langsung. Penghinaan 3 tahun lalu, aku, Yun Yangqing, akan mengambilnya kembali dengan penuh minat hari ini. Dengan kultivasimu saat ini di alam bintang tahap ke-7. Yun Qingyan mencibir dengan jijik. Sesaat kemudian, kedua serangan mereka bertabrakan. Ledakan, suara tumpul yang menusuk terdengar dari udara, seperti guntur kering, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah dari pusat tabrakan. Ekspresi Yun Yangqing langsung berubah. Tubuhnya terhuyung mundur, selangkah demi selangkah, mundur 8 langkah berturut-turut. Bagaimana mungkin, kau benar-benar berhasil menangkisku dengan satu pukulan? Yun Yangqing menatap Yun Qingyan dengan ekspresi ngeri. Ayahnya telah memberitahunya dengan tegas bahwa kultivasi Yun Qingyan paling tinggi berada di alam bintang tahap ke-5. Mengejutkan sekali, Yun Qingyan mencibir dengan jijik, lalu melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini bahkan lebih dahsyat dan tak terhentikan daripada pukulan sebelumnya. Tidak bagus, Yun Yangqing secara naluriah merasakan krisis, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pukulan berat itu sudah mendarat di bahu kirinya. Dengan suara keras, tubuh Yun Yangqing terpental ke atas lalu menghantam keras lempengan batu arena. Darah merah tua mengalir dari mulut Yun Yangqing. Yun Yangqing tidak repot-repot menyeka darah itu, tetapi menatap Yun Qingyan dengan sangat terkejut, apakah kultivasimu benar-benar menurun? Bukan hanya Yun Yangqing, tetapi kerumunan di bawah arena juga benar-benar ketakutan saat ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Yun Yangqing, seorang kultivator tingkat ke-7 alam bintang, benar-benar dikirim terbang oleh Yun Qingyan dengan satu pukulan. Sialan, rencana Yun Qingyan memang licik. Dia bahkan menyembunyikan kultivasinya saat membunuh Yun Yue, kata tetua agung dengan ekspresi muram. Alasan dia menyimpulkan bahwa kultivasi Yun Qingyan berada di tahap ke-5 alam bintang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari mayat Yun Yue. Namun yang tidak disangkanya adalah kekuatan Yun Qingyan jauh melampaui apa yang terungkap pada mayat Yun Yue. Mampu mengirim Yun Yangqing, seorang kultivator tingkat ke-7 alam bintang, terbang dengan satu pukulan. Jika pukulan ini digunakan pada Yun Yue akan langsung mati. Pamannya, Yun Han, juga tampak ngeri saat ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Yun Qingyan, mustahil bagi Yun Qingyan untuk berbohong kepadanya. Ketika ia pertama kali kembali, Yun Qingyan mengatakan kepadanya bahwa kultivasinya telah mundur ke alam bintang tahap ke-3. Namun, kultivasi Yun Qingyan saat ini sama sekali bukan alam bintang tahap ke-3. Dengan kata lain, kultivasi Yun Qingyan telah meningkat pesat dalam beberapa hari ini. Mantan jenius nomor 1 kota Tianyu itu tentu saja tidak mengecewakanku. Lin Beihua, perwakilan keluarga Lin, juga mengalihkan pandangannya ke arena saat ini. Yun Yangqing menyeka darah dari sudut mulutnya dan bangkit dari tanah. Kali ini, ketika ia menatap Yun Qingyan, rasa jijik yang sebelumnya ia rasakan telah sirna. Aku akui aku meremehkanmu, tapi kali ini, aku tidak akan gegabah lagi. Aku akan melawanmu dengan kultivasi sejatiku, kata Yun Yangqing dingin kepada Yun Qingyan, dan aura di sekitarnya berubah drastis, menjadi semakin tajam dan mengintimidasi. Banyak orang di dekat arena bahkan langsung terpukul mundur oleh aura ini. Yun Yangqing akhirnya akan menunjukkan kekuatan aslinya. Melihat perubahan aura Yun Yangqing, banyak penonton langsung berseru. Jadi Yun Yangqing belum menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya. Pantas saja dia kalah di tangan Yun Qingyan. Tiba-tiba seseorang menyadari, untuk memaksa Yun Yangqing menggunakan seluruh kekuatannya, Yun Qingyan bisa mati tanpa penyesalan. Jika Yun Yangqing menggunakan seluruh kultivasinya sejak awal, mungkin Yun Qingyan sudah mati. Kata-kata orang itu terpotong saat matanya tiba-tiba melebar. Yun Qingyan tiba-tiba menyerang. Sosoknya lenyap dari tempatnya seperti hantu. Sesaat kemudian, ia muncul tiba-tiba di depan Yun Yangqing dan melancarkan uppercut dengan tangan terangkat, langsung menghempaskan Yun Yangqing. Bagaimana ini mungkin? Menyaksikan tubuh Yun Yangqing jatuh beberapa kali di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah, seluruh tempat latihan berubah menjadi sunyi senyap.
Tatapan mereka ke arah Yun Qingyan dipenuhi dengan kengerian. Lagi pula, Yun Yangqing sekarang melawannya dengan seluruh kultivasinya, tetapi meski begitu, Yun Yangqing bahkan tidak dapat menangkis satu pun pukulannya. Pada saat ini, Yun Qingyan, mengenakan jubah merah dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, secara halus memberi mereka perasaan tak terkalahkan. Adapun Yun Yangqing, dia sudah pingsan. Bagaimana kalau kau sudah mencapai alam bintang tingkat ke-7? Aku hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkanmu. Di tempat latihan yang sunyi senyap, suara Yun Qingyan tiba-tiba terdengar. Melihat Yun Qingyan lagi, dia sudah melompat turun dari tempat latihan. Saudaraku, tepati janjimu dan ceritakan semua yang harus kau katakan. Meskipun Yun Qingyan berbicara kepada sepupunya Yun Xuan, matanya menyipit, tertuju pada Lin Beihua dari keluarga Lin. Bab 14, Tantangan Keluarga Lin. Tepuk, tepuk. 100 meter jauhnya, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Itu Lin Beihua dari keluarga Lin. Yun Qingyan, selamat atas keberhasilanmu mendapatkan kembali hak waris keluarga Yun. Selagi Lin Beihua berbicara, dia berjalan ke arah Yun Qingyan, tatapannya mengamati Yun Qingyan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lin Beihua, hehe, sungguh suatu kehormatan. Aku tidak menyangka kau tahu namaku. Ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Beihua, dia benar-benar terkejut, tidak berpura-pura. 3 tahun lalu, Yun Qingyan merupakan anak jenius nomor 1 di kota Tianyu, dan semua rekannya hanya bisa mengaguminya. Ini termasuk Lin Beihua. Namun, 3 tahun lalu, Lin Beihua tidak memiliki reputasi di kota Tianyu, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Yun Qingyan sebagai orang yang setara. Jadi Lin Beihua sangat terkejut bahwa Yun Qingyan bisa langsung memanggil namanya. Tentu saja, Lin Beihua hanya terkejut. Sekarang, dia mungkin bahkan tidak menatap Yun Qingyan. Yun Xuan, sepertinya kau sudah pulih dengan baik. Kultivasimu memang lumpuh, dan lenganmu putus, tapi hanya dalam waktu setengah tahun, kau sudah segar kembali. Lin Beihua mengalihkan pandangannya ke Yun Xuan. Apakah kultivasi dan lengan saudaraku telah dilumpuhkan olehmu? Tanya Yun Qingyan dengan suara berat, matanya sedikit menyipit saat menatap Lin Beihua. Oh, sepertinya Yun Xuan belum memberitahumu. Tapi betul juga, lagi pula, melakukan hal seperti itu, wajar saja kalau malu memberitahu orang lain. Mata Lin Beihua penuh ejekan saat menatap Yun Xuan. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Yun Qingyan, karena Yun Xuan belum memberitahumu, maka aku akan berbaik hati memberitahumu. Tidak perlu, jangan repot-repot, aku sendiri yang akan menceritakan semua ini kepada saudaraku. Yun Xuan tiba-tiba menyela, suaranya menekankan kata-kata, semua tentang. Saudara Yan, masalah ini terkait dengan keluarga Lin, tapi Lin Beihua bukanlah dalangnya. Yun Xuan merasakan niat membunuh Yun Qingyan dan tak dapat menahan diri untuk melangkah di depannya, berbisik. Ayo pergi, saudara Yan. Terlalu banyak orang di sini. Aku akan menceritakan semuanya padamu saat kita kembali. Yun Xuan mendorong Yun Qingyan lagi, enggan membahas masalah itu di sana. Faktanya, insiden Yun Xuan telah lama menyebar ke seluruh kota Tianyu. Namun karena masalah ini cukup sensitif, melibatkan keluarga Lin dan keluarga Yun, 2 dari 3 kekuatan besar, orang luar tidak berani berbicara banyak tentang hal itu. Jangan sampai mereka mengundang masalah pada diri mereka sendiri. Tunggu, Lin Beihua tiba-tiba memanggil, menghentikan Yun Qingyan yang hendak pergi. Aku datang ke keluarga Yun bukan tanpa alasan, sebenarnya, aku punya urusan penting lain. Ada apa? Yang menjawab bukanlah Yun Qingyan, melainkan sepupunya, Yun Xuan. Aku di sini untuk mewakili keluarga Lin dan menantang penerus keluarga Yunmu. Lin Beihua menatap Yun Qingyan dengan tatapan menantang. Apakah kamu yakin bisa mewakili keluarga Lin? Yun Qingyan akhirnya berbalik, tetapi dia tidak setuju atau menolak. Sebagai putra tetua agung keluarga Lin, tentu saja aku berhak mewakili keluarga Lin. Terlebih lagi, tindakanku kali ini telah mendapat persetujuan dari ketua klan kita. Lin Beihua sengaja mengulur-ulur kata-katanya. Tentu saja, karena ini duel, pasti ada taruhannya. Selama kau bisa mengalahkanku, keluarga Lin kami bersedia menyerahkan tambang besi perak hitam yang terletak di pegunungan awan jatuh. Apa? Begitu Lin Beihua berbicara, seluruh tempat latihan menjadi gempar. Tambang besi perak hitam, itulah industri urat nadi keluarga Lin. 1 kati biji besi perak hitam bisa dijual seharga lebih dari 100 tael perak. Tambang besi perak hitam bisa mengekstrak setidaknya 10.000 kati biji besi perak hitam setahun. Jika dikonversi seluruhnya menjadi perak, itu setara dengan 1 juta tael perak. Setahu saya, pendapatan tahunan keluarga Lin hanya sedikit di atas 2 juta tael perak, dan tambang besi perak hitam menyumbang lebih dari setengah total pendapatan mereka. Jika Lin Beihua tidak gila, maka dia sangat yakin bisa mengalahkan Yun Qingyan. Itulah sebabnya dia akan menggunakan tambang besi perak hitam sebagai taruhan.
Namun, bahkan jika Lin Beihua yakin bisa mengalahkan Yun Qingyan, industri apa yang harus dibangun keluarga Yun untuk menandingi tambang besi perak hitam? Hehe, kenapa harus menebak? Keluarga Lin pasti mengincar kebun ramuan roh keluarga Yun. Tiga kekuatan utama kota Tianyu masing-masing memiliki industri vitalnya sendiri. Misalnya, industri vital keluarga Lin adalah tambang besi perak hitam, sedangkan industri vital keluarga Yun adalah kebun ramuan roh. Lebih dari 70% tanaman obat yang dijual di kota Tianyu dikuasai oleh keluarga Yun, dan semua tanaman obat ini dibudidayakan di Taman Tanaman Obat Roh. Sepertinya insiden Yun Xuan telah membawa keluarga Yun dan Lin ke titik yang tak bisa kembali. Kata seseorang dengan nada samar. Hehe, sejak setengah tahun yang lalu, ketika insiden itu digosipkan, aku sudah tahu kalau keluarga Yun dan Lin akhirnya akan sampai pada titik ini. Kata seseorang sambil mengingat-ingat. Sekarang tergantung pada keluarga Yun, atau lebih tepatnya, Yun Qingyan, apakah dia berani menerima tantangan Lin Beihua. Kurasa Yun Qingyan kemungkinan besar akan setuju. Lagi pula, insiden itu tidak hanya mempermalukan keluarga Yun, tetapi juga menyebabkan Yun Xuan kehilangan kultivasi dan lengannya. Mengingat perasaan Yun Qingyan terhadap Yun Xuan, dia pasti akan membalaskan dendamnya. Semua orang di tempat latihan berbisik-bisik. Akan tetapi, ketika menyinggung kejadian setengah tahun lalu, mereka semua menutup-nutupinya, tak seorang pun berani menyelidiki lebih dalam. Tentu saja, sebagai rasa hormat, Anda juga harus menawarkan taruhan yang setara, misalnya, kebun ramuan roh keluarga Yun Anda. Lin Beihua mengganti topik pembicaraan. Ya Ner, kamu tidak boleh setuju dengannya. Paman Yun Han adalah orang pertama yang melangkah maju. Yun Qingyan, karena kau telah mengalahkan putraku, sebagai tetua agung, aku akan menghormati taruhanku dan mengakui statusmu sebagai penerus. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyetujui taruhan ini. Tetua agung kemudian melangkah maju. Tuan muda, mohon pikir-pikir lagi. Tuan muda Yan, mohon pikirkan 2 kali. Sebelum Yun Qingyan bisa menjawab, semua anggota keluarga Yun yang berpangkat tinggi melangkah maju untuk keberatan. Kebun herbal roh adalah fondasi kekuatan abadi keluarga Yun. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Yun ada saat ini justru karena kebun herbal roh. Meskipun Yun Qingyan telah mengalahkan Yun Yangqing, itu tidak berarti dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Lin Beihua. Dari segi bakat, Yun Yangqing hanya bisa masuk 10 besar di antara rekan-rekannya di kota Tianyu. Sedangkan Lin Beihua, menurut perkiraan paling konservatif, setidaknya ia bisa masuk 3 besar. Kultivasinya telah mencapai tahap ke-7 alam bintang setahun yang lalu. Kalau kau mau menantang Tuan Muda Yan, kau harus melewatiku dulu. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar, itu suara Yun Meng. Saat berikutnya, Yun Meng tiba-tiba menyerang dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Lin Beihua. Ia ingin menguji kekuatan Lin Beihua demi Yun Qingyan. Tukang jagal darah 1000 tangan, kau telah melanggar aturan. Alis Lin Beihua berkerut, lalu ia menangkis telapak tangan Yun Meng dengan tangannya sendiri. Bang! Suara dentuman keras terdengar dari ruang hampa, telapak tangan berat Lin Beihua dan Yun Meng bertabrakan. Dek, dek, dek. Yun Meng terpaksa mundur 3 langkah, sementara Lin Beihua berdiri diam sempurna, kakinya tidak bergerak sedikit pun. Jelas, dalam bentrokan telapak tangan mereka, Lin Beihua memiliki keunggulan mutlak. Bagaimana mungkin? Yun Meng menatap Lin Beihua dengan kaget. Ia sudah menembus alam bintang tahap ke-8 kemarin, namun ia terpaksa mundur 3 langkah oleh satu serangan telapak tangan Lin Beihua. Oh, kau benar-benar berhasil mencapai tahap ke-8 alam bintang. Secerca kejutan juga muncul di mata Lin Beihua. Sebagai tukang darah 1000 tangan, dari keluarga Yun, keluarga Lin tentu saja memiliki informasinya. Namun, catatan keluarga Lin masih menunjukkan bahwa kultivasi tukang darah 1000 tangan hanya di alam bintang tingkat ke-7. Tuan Muda Yan, bawahanmu menyarankan agar kau menolak tantangan Lin Beihua. Yun Meng menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekati Yun Qingyan, lalu berkata, dari serangan telapak tangan tadi, bawahanmu bisa merasakan bahwa Lin Beihua setidaknya berada di alam bintang tingkat ke-8, dia bahkan mungkin berada di alam bintang tingkat ke-9. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya tampak tak berdaya, Paman Meng, lain kali jika situasi seperti ini muncul, jangan bertindak. Akhirnya, Yun Qingyan menambahkan, kultivasi Lin Beihua yang sebenarnya adalah tahap ke-8 alam bintang. Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan tidak memerlukan pengujian apapun untuk mengetahui kultivasi seseorang, ia dapat mengetahui kedalamannya hanya dengan matanya. Yun Qingyan, kau tak perlu buru-buru menolak. Aku beri kau waktu 1 malam untuk mempertimbangkan. Lin Beihua tampak sama sekali tidak khawatir kultivasinya yang ditunjukkan akan membuat Yun Qingyan ragu. Sebaliknya, ia berkata dengan yakin, aku yakin setelah kau mendengar cerita sepupumu, kau pasti akan menerima tantanganku. Baiklah, sudah malam, aku permisi dulu.
Lin Beihua selesai berbicara dan berjalan menuju gerbang utama keluarga Yun. Tidak lama setelah Lin Beihua pergi, kerumunan di tempat latihan berangsur-angsur bubar. Dalam perjalanan pulang, ekspresi Yun Xuan menjadi luar biasa berat. Seperti yang dikatakan Lin Beihua, begitu Yun Qingyan mengetahui cerita lengkap kejadian itu, dia pasti akan menerima tantangan Lin Beihua. Tentu saja, di samping beban yang berat, kebencian yang mendalam sesekali melintas di mata Yun Xuan. Itu adalah permusuhan yang mematikan, kebencian yang tidak akan pernah mati. Yun Xuan tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya hari itu sepanjang hidupnya. Bab 15 Masa Lalu Liu Xuan. Seperti semua orang tahu, kota Tianyu telah lama dikuasai oleh 3 kekuatan, yang secara kolektif dikenal sebagai 3 kekuatan utama kota Tianyu. Mereka adalah keluarga Yun, keluarga Lin, dan geng Serigala Besi. Ketika ayah Yun Qingyan masih hidup, keluarga Yun adalah yang terkuat di antara 3 kekuatan utama. Namun, setelah kepergiannya, keluarga Yun menjadi yang terlemah di antara 3 kekuatan utama. Keluarga Lin, yang awalnya paling lemah, menjadi yang terkuat kedua di antara 3 kekuatan utama seiring dengan kemunduran keluarga Yun. Geng Serigala Besi menjadi terkenal kemudian, meskipun baru berdiri kurang dari 20 tahun, geng ini menggantikan keluarga Yun dan menjadi pemimpin 3 kekuatan utama setelah ayah Yun Qingyan menghilang. Geng Serigala Besi sangat ambisius, secara terbuka dan diam-diam mengikis fondasi keluarga Yun dan Lin. Untuk melawan geng Serigala Besi, pejabat tinggi keluarga Yun dan Lin memutuskan untuk bersatu setahun yang lalu. Dan cara paling langsung untuk bersatu adalah melalui pernikahan. Saat itu, Yun Xuan yang masih menjadi pewaris keluarga Yun bertunangan dengan Lin Meilan, putri tetua agung keluarga Lin, yang juga merupakan adik kandung Lin Beihua. Akan tetapi, meskipun pertunangan telah dilakukan, sebuah peristiwa besar, yang mengguncang seluruh kota Tianyu, terjadi sebelum keduanya dapat menikah. Karena peristiwa ini, pernikahan Yun Xuan dan Lin Meilan pun hancur, dan karena peristiwa ini pula, keluarga Yun dan keluarga Lin yang baru saja bersatu, menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Hari itu sangat biasa. Yun Xuan, yang baru saja menyelesaikan kultivasinya, memutuskan untuk pergi ke keluarga Lin untuk mencari tunangannya, Lin Meilan. Tanpa diduga, saat dia tiba di luar kamar tunangannya, dia mendengar suara mesra seorang pria dan seorang wanita datang dari dalam. Yun Xuan mengenali suara wanita itu tunangannya, Lin Meilan. Yun Xuan merasa seperti tersambar petir. Ia tak pernah menyangka Lin Meilan, yang biasanya ia anggap berbudi luhur dan lembut, akan terlibat perselingkuhan diam-diam dengan pria lain di kamar tidurnya sendiri. Yun Xuan langsung merasa sangat sedih, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, seorang pelayan yang kebetulan lewat menemukannya. "Tuan mertua muda, kapan Anda tiba?" Suara pelayan itu langsung mengejutkan kedua orang di dalam. Tak sampai beberapa detik, seorang pemuda dengan penampilan acak-acakan bergegas keluar ruangan. Baru saat itulah Yun Xuan menyadari bahwa orang yang terlibat dengan Lin Meilan, sebenarnya adalah anggota keluarga Lin. Dan statusnya tidak rendah, dia adalah Lin Wei, pewaris keluarga Lin. "Yun Xuan, kamu tidak memeriksa almanak sebelum pergi hari ini." Lin Wei menghadapi Yun Xuan tanpa rasa malu, bahkan mengambil inisiatif untuk berbicara. Segera setelah itu, Lin Wei bergerak dan membunuh pelayan yang menemukan Yun Xuan. Kemudian, Lin Wei mengalihkan pandangannya kembali ke Yun Xuan, raut wajahnya tiba-tiba berubah saat ia berteriak dengan tegas, "Yun Xuan, beraninya kau? Di siang bolong, kau berani menyelinap ke keluarga Lin dan mencoba memperkosa Lin Meilan. Untungnya, aku, tuan muda ini, menemukan dan menghentikan perilaku tidak bermoralmu tepat waktu." Lin Wei tidak memberi Yun Xuan kesempatan untuk membantah sebelum langsung menyerangnya. Lin Wei adalah jenius baru terbaik kota Tianyu setelah Yun Qingyan dan Keyer. Bagaimana mungkin Yun Xuan bisa menjadi lawannya? Bahkan tanpa kemampuan untuk melawan, Yun Xuan ditundukkan olehnya. Seandainya saja seperti ini, Yun Xuan tidak akan begitu membencinya. Selanjutnya, Lin Wei menyeret Yun Xuan ke dalam kamar dan membiarkan Yun Xuan menyaksikan dirinya dan Lin Meilan berselingkuh. Yun Xuan tidak akan pernah melupakan adegan itu adalah adegan yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun begitu dia menyaksikannya. Tunangannya sendiri, di depannya, berselingkuh dengan pria lain, ini lebih dari sekadar kemarahan, dia bahkan merasa ingin memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Akhirnya, dia pingsan karena amarah yang amat besar. Ketika Yun Xuan terbangun, ia sudah berbaring di tempat tidurnya sendiri. Di samping tempat tidur berdiri para petinggi keluarga Yun. Di antara para pejabat tinggi ini, kecuali ayah kandung Yun Xuan, semua orang memandang Yun Xuan dengan ekspresi kecewa, dan bahkan menyalahkan. Saat Yun Xuan terbangun, dia menemukan bahwa lautan spiritualnya telah lumpuh, dan dia telah kehilangan semua kultivasinya. Saat Yun Xuan terbangun, ia mendapati lengan kirinya telah putus, membuatnya cacat.
Saat Yun Xuan terbangun, dia juga menemukan bahwa seluruh kota Tianyu menyebarkan berita bahwa dia telah mencoba memperkosa Lin Meilan, dan bahwa Lin Wei muncul di saat-saat terakhir untuk menghentikan perbuatan biadabnya. Lautan spiritualnya dilumpuhkan oleh Lin Beihua yang marah, yang merupakan kakak kandung Lin Meilan. Lengannya dipotong oleh Lin Wei yang murka, dan lengan yang dipotong itu bahkan dilemparkan ke gunung belakang oleh Lin Wei untuk diberikan kepada anjing liar. Yun Xuan, yang akhirnya berhasil tenang, menjelaskan apa yang terjadi kepada para petinggi keluarga. Namun, selain ayahnya, Yun Han, tak seorang pun mempercayainya. Mereka bukan hanya tidak mempercayainya, tetapi juga mencemooh dan mengejek Yun Xuan dengan keras di tempat. Tak ada duka yang lebih dalam daripada hati yang telah mati. Setelah kejadian ini, Yun Xuan memulai hidup yang merendahkan diri. Setiap hari dia minum sampai mabuk, mengandalkan alkohol untuk melupakan sementara penghinaan dan kebencian pada hari itu. Saudara Yan, begitulah semuanya terjadi. Yun Xuan menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya yang tersisa mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di dagingnya. Matanya terpejam rapat, ia takut jika ia membukanya, pupil matanya akan kembali menampakkan kebencian yang terukir dalam. Selama 6 bulan terakhir, setiap hari terasa seperti setahun. Aku ingin balas dendam. Aku ingin membunuh Lin Meilan, si jalang Lin Wei, si pezina itu, dan aku bahkan ingin menghancurkan seluruh keluarga Lin. Tapi aku tak punya kekuatan, aku tak punya cukup kekuatan. Bahkan satu-satunya sandaranku, keluarga itu, tak mau membalas dendamku, dan tak punya kemampuan untuk membalas dendamku. Kata Yun Xuan dengan ekspresi sedih dan nada putus asa. Ho, Yun Qingyan menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan hasrat membunuh yang meluap dalam hatinya, tetapi aura membunuh yang mengerikan masih meluap darinya. Seketika, suhu di sekitarnya anjlok, seolah-olah tetesan air pun dapat membeku seketika. Saudaraku, jangan khawatir. Aku janji, aku akan membalas dendammu 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Mata Yun Qingyan menyipit sempurna. Sejak menjadi kaisar abadi, ini pertama kalinya ia merasakan niat membunuh yang begitu kuat. Lin Meilan harus mati, Lin Wei harus mati, Lin Beihua harus mati, seluruh keluarga Lin harus mati. Sang penjagal darah bertangan 1000 Yun Meng tetap diam di sisinya. Namun, aura pembunuh yang terpancar darinya juga mengkhianati emosinya. 6 bulan yang lalu, ia sempat mengusulkan untuk menyerang keluarga Lin demi membalas dendam Yun Xuan, tetapi pada akhirnya, ia dimarahi habis-habisan oleh keempat tetua agung. Saat ini, keluarga Yun tidak lagi dikendalikan oleh sang patriark Yun Han, melainkan oleh 4 tetua agung, atau lebih tepatnya, hanya tetua agung saja. Tepat saat itu, Yun Xingyan, Tuan Muda Yan, lebih dari selusin suara, hampir bersamaan, terdengar dari belakang Yun Qingyan. Beberapa detik setelah suara itu berakhir, lebih dari selusin sosok menyusul, masing-masing dari mereka adalah pejabat tinggi keluarga Yun, dipimpin oleh 4 tetua agung. Yun Xuan sudah memberitahumu apa yang terjadi. Merasakan dingin yang terpancar dari Yun Qingyan, salah satu tetua segera berbicara. Yun Qingyan, kemampuanmu mengalahkan Yun Yangqing membuktikan bahwa bakatmu yang dulu masih ada. Karena itu, kami berempat tetua agung telah memutuskan untuk mengakui kembali statusmu sebagai pewaris. Namun, kami punya syarat. Ujar sesepuh lainnya. Syaratnya sederhana, kamu harus bersumpah di depan kami sekarang juga bahwa kamu tidak akan pernah membalas dendam untuk Yun Xuan seumur hidupmu. Yun Qingyan, jangan salahkan kami. Pertama-tama, Yun Xuan memang bersalah dalam masalah ini. Lagi pula, meskipun Yun Xuan tidak bersalah, kita tidak pantas melawan keluarga Lin sampai mati untuknya. Baiklah, Yun Qingyan, kesabaran kami terbatas. Kami beri waktu setengah menit untuk mempertimbangkannya sekarang. Jika waktunya habis dan kau masih belum bersumpah, kami hanya bisa berasumsi kau telah melepaskan status pewarismu, kata tetua agung, menatap Yun Qingyan dengan tatapan mengejek. Faktanya, berdasarkan pemahaman tetua agung terhadap Yun Qingyan, dia tidak akan membuat sumpah ini. Dan apa yang diinginkan tetua agung justru adalah hasil ini. Selama Yun Qingyan tidak bersumpah, maka status pewaris hanya akan jatuh ke tangan Yun Yangqing, yang baru saja dikalahkan. Yun Qingyan tidak menjawab, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke Yun Xuan. Ketika kamu menjelaskan kejadian itu, apakah tidak ada seorang pun yang mempercayaimu kecuali paman, dan beberapa bahkan mengejek dan mencemoohmu, kan? Yun Xuan tidak mengerti mengapa Yun Qingyan tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi dia tetap mengangguk. Tatapan Yun Qingyan kembali dingin. Tunjukkan padaku sekarang juga siapa saja orang-orang yang mengejek dan mencemoohmu dulu. Jangan khawatir, ceritakan semuanya. Aku akan menanggung akibatnya. Yun Xuan segera mengerti bahwa Yun Qingyan akan membelanya. Keraguan melintas di mata Yun Xuan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang yang paling mengejekku saat itu adalah 4 tetua agung, kapten penjaga, pengawas aula leluhur. Ke-17 pejabat tinggi yang hadir dipanggil oleh Yun Xuan.
Para pejabat tinggi yang dipanggil keluar, kecuali keempat tetua agung, ekspresi mereka semua berubah drastis. Sebuah pilihan muncul di benak mereka, ragu-ragu apakah akan memohon belas kasihan Yun Qingyan. Untungnya, pada saat ini, tetua agung berbicara, menenangkan hati mereka yang panik. Yun Qingyan, sepertinya kau keras kepala dan tidak mau bersumpah. Baiklah, kami anggap kau telah menyerahkan status pewarismu secara sukarela, dan akan digantikan oleh putraku. Yang Qing, tetua agung berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih jauh lagi, mengingat kau bertekad untuk membalaskan dendam Yun Xuan, untuk mencegah keluarga Yun terlibat olehmu, aku telah memutuskan untuk menjalankan tugasku sebagai tetua agung dan memenjarakanmu selamanya. Dan kau ingin memenjarakanku selamanya. Hahaha. Yun Qingyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata tetua agung, ia tertawa terbahak-bahak. Aku tak pernah menyangka pembantaian besar pertama setelah aku kembali sebagai kaisar akan terjadi di dalam keluargaku sendiri. Setelah suara Yun Qingyan jatuh, aura di sekelilingnya mengalami transformasi yang mengejutkan. Aura pembunuh, seolah bangkit dari neraka, meletus darinya. Pada saat ini, ia telah kembali menjadi kaisar abadi Yun Qingyan, yang telah meninggalkan jutaan mayat di alam abadi. Yun Qingyan sangat marah. Dia benar-benar marah. Sepupunya, Yun Xuan, disakiti oleh keluarga Lin, bukan hanya kultivasinya yang lumpuh, tetapi lengan kirinya juga terputus. Tetua agung dan yang lainnya, sebagai anggota keluarga Yun, tidak hanya gagal membalaskan dendam sepupunya, tetapi bahkan berbalik dan mengejeknya. Dan sekarang, tetua agung dan yang lainnya, demi kekuasaan, bahkan berani menekannya dan bersiap memenjarakannya seumur hidup. Bagaimana Yun Qingyan bisa mentolerir ini? Bagaimana dia bisa menanggungnya?